Tidak ada yang mau merawat jutawan lumpuh itu sampai seorang kurir miskin datang. Ketika iklan lowongan kerja menjanjikan gaji 2 kali lipat untuk merawat seorang pasien istimewa, puluhan kandidat bermunculan di kediaman mewah itu. Satu persatu, mereka semua keluar berlarian setelah beberapa menit bersama perempuan yang menyambut mereka dengan teriakan dan hinaan paling kasar. Tepat di saat itulah Rizal memarkirkan sepeda motornya di depan gerbang megah itu. Dia datang hanya untuk mengantarkan pesanan makanan, tapi dari jendela dia melihat seorang perawat lain keluar terburu-buru dari rumah itu sambil menggelengkan kepala penuh keputusasaan. Rasa penasaran menguasainya ketika dia mendengar pembantu rumah itu berkomentar kepada Satpam bahwa itu sudah kandidat ke-10 dalam minggu ini. Perempuan yang dimaksud bernama Ratna, seorang pengusaha berusia 50 tahun yang kehilangan seluruh kemampuan gerak dari leher ke bawah setelah kecelakaan mobil parah 2 tahun yang lalu. Reputasinya di kawasan itu sangat buruk. Tidak ada yang berhasil bekerja dengannya lebih dari beberapa hari saja. Teriakan menggema di seluruh kediaman Ratna, sementara dia mengusir tenaga profesional bersertifikat dengan hinaan tentang kelas sosial, penampilan fisik, dan kompetensi profesional. Rizal mengamati dari balik pagar sambil menunggu seseorang menerima pesanannya. Di usia 35 tahun, dia sudah bekerja sebagai kurir ojek online selama 4 tahun sejak kehilangan pekerjaan di bidang konstruksi. Hidup memang tidak mudah. Dia menghidupi ibunya yang janda dan menderita diabetes serta membutuhkan obat-obatan mahal, selain juga membantu adik perempuannya dengan biaya kuliah. Ketika pembantu rumah itu akhirnya muncul di gerbang, Rizal tidak bisa menahan diri. "Maaf, saya lancang bertanya, Bu, tapi orang-orang yang keluar tadi itu untuk bekerja di sini ya?" Perempuan parubaya yang memperkenalkan diri sebagai Mbak Sari itu menghela napas berat. "Mereka kandidat untuk merawat majikan saya, tapi tidak ada yang tahan bahkan 1 hari penuh. Kasihan beliau, sangat terpukul dengan keadaannya. Dan perawatan seperti apa yang dibutuhkan? Semuanya, Mas. Makan, kebersihan, obat-obatan. Beliau tidak bisa menggerakkan apapun dari leher ke bawah, tapi temperamennya sudah tidak tertahankan sejak kecelakaan itu." Rizal menyerahkan pesanan, tapi sesuatu dalam dirinya tidak bisa melupakan percakapan itu. Dalam perjalanan pulang, dia melewati kediaman Ratna lagi dan melihat mobil lain keluar dengan cepat. Sudah lebih dari jam 8 malam dan percobaan baru lagi telah gagal. Malam itu dia berbicara dengan ibunya tentang keadaan keuangan keluarga yang semakin sulit. "Bu, obat-obatan semakin mahal dan motor butuh perbaikan mendesak. Kalau saya tidak mendapat penghasilan tambahan, saya tidak tahu bagaimana kita bisa bertahan." Bu Kartini, seorang wanita berusia 68 tahun, menggenggam tangan putranya. "Nak, kamu sudah berbuat banyak untuk kami. Insya Allah, Allah akan membukakan jalan, kamu bisa yakin itu." Saat itulah Rizal mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Keesokan paginya dia kembali ke kediaman Ratna dan memencet bel. Mbak Sari langsung mengenalinya. "Mas yang antar pesanan kemarin, ada apa datang pagi-pagi begini?" "Saya ingin melamar sebagai perawat untuk majikan Mbak." Pembantu itu membelalakan matanya karena terkejut. "Mas, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kemarin saja 2 perawat bersertifikat keluar dari sini tidak sampai 2 jam. Tetap saja, saya ingin mencoba. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini." Mbak Sari ragu, tapi sesuatu dalam tekad pemuda itu meyakinkannya untuk setidaknya menyampaikannya kepada majikannya. Beberapa menit kemudian dia kembali. "Beliau mau menerima kamu, tapi sudah memperingatkan bahwa ini akan singkat. Kamu yakin mau masuk?" Jantung Rizal berdebar kencang, tapi dia mengangguk dengan mantap. Bagian dalam kediaman itu bahkan lebih megah dari tampilannya. Lantai marmer, lukisan mahal di dinding, dan furnitur kayu jati di setiap ruangan. Mbak Sari mengantarnya ke sebuah ruangan luas di mana telah dipasang ranjang rumah sakit dan berbagai peralatan medis. Saat itulah dia melihatnya untuk pertama kali. Ratna duduk di kursi roda modern dengan tali pengaman di dada dan pinggang. Rambutnya yang hitam terawat rapi dan dia mengenakan blus sutra putih. Meskipun dalam keadaan seperti itu, masih terlihat bahwa dia pernah menjadi perempuan yang sangat cantik, tapi matanya menunjukkan kedinginan dan kepahitan yang membekukan suasana apapun. "Jadi kamu yang berani berikutnya yang merasa bisa tahan bersamaku," katanya dengan suara tajam, bahkan tanpa menatapnya langsung. "Selamat pagi,
Bu Ratna. Nama saya Rizal. Saya datang untuk bertanya tentang lowongan perawat. Dia akhirnya mengangkat pandangannya dan memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan pandangan meremehkan. Lihat dirimu, baju murah, sepatu jebol, rambut berantakan. Kamu benar-benar merasa mampu merawat seseorang. Rizal merasakan wajahnya terbakar, tapi dia tetap tenang. Ibu benar soal penampilan saya, tapi saya punya kemauan untuk belajar dan bekerja dengan penuh dedikasi. Dedikasi? Dia tertawa mengejek. Yang terakhir bilang begitu keluar dari sini sambil menangis ketika saya minta dimandikan. Kamu punya sertifikat perawat atau semacamnya? Saya tidak punya sertifikat khusus, tapi saya merawat nenek saya selama 2 tahun terakhir hidupnya. Beliau juga membutuhkan perawatan khusus. Nenekmu? Ratna meninggikan suaranya. Saya bukan nenekmu yang kampungan. Saya butuh tenaga profesional berkualitas, bukan kurir makanan yang merasa bisa melakukan segalanya. Keheningan berat menyelimuti ruangan. Mbak Sari mengamati dengan tegang, mengira Rizal akan keluar seperti yang lainnya, tapi dia tetap berdiri tegap di tempatnya. Ibu benar untuk meragukan saya. Saya memang tidak punya pengalaman profesional di bidang ini, tapi saya punya sesuatu yang mungkin tidak dimiliki yang lain. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Oh tentu, satu lagi orang yang mau memanfaatkan keadaan saya untuk mendapat uang mudah. Ini bukan uang mudah, Bu Ratna. Merawat seseorang tidak pernah mudah, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin karena kesempatan ini sangat berarti bagi keluarga saya. Ratna terdiam beberapa detik mengamatinya, seolah sedang memproses sesuatu yang berbeda dari jawaban itu. Dan apa yang akan kamu lakukan berbeda dari yang lain? Rizal berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya akan memperlakukan ibu sebagai manusia, bukan sebagai masalah yang harus diselesaikan. Kata-kata itu memicu sesuatu yang tak terduga dalam diri Ratna. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia tidak langsung berteriak kepada seorang kandidat. Mbak Sari, bawakan kursi untuk kandidat ini. Pembantu itu segera menuruti, masih terkejut dengan jalannya percakapan. Kamu bilang merawat nenekmu. Meninggal karena apa? Beliau terkena stroke dan terbaring di tempat tidur selama 2 tahun. Saya membantu ibu saya dengan perawatan sehari-hari. Dan kenapa kamu bekerja sebagai kurir makanan, bukan sebagai perawat? Karena saya butuh penghasilan segera. Dan peluang sebagai perawat itu langka. Kebanyakan keluarga menginginkan tenaga profesional bersertifikat. Ratna terdiam berpikir beberapa menit. Mbak Sari jelas-jelas gugup, menunggu ledakan yang biasanya terjadi di titik ini dalam wawancara. Pemirsa yang budiman, kalau kamu menikmati cerita ini, jangan lupa tekan tombol suka dan yang paling penting berlangganan channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang, kita lanjutkan. Baiklah, saya akan memberimu tawaran, Rizal. Pemuda itu merasakan jantungnya berdegup kencang. Kamu akan bekerja di sini selama 1 minggu tanpa gaji. Bagaimana maksudnya? Persis seperti yang kamu dengar. Kalau kamu bisa bertahan bersamaku selama 7 hari penuh tanpa kabur atau menyerah, baru kita bicara soal kontrak kerja. Kalau kamu menyerah lebih dulu, kamu tidak dapat apa-apa dan jangan pernah muncul di sini lagi. Mbak Sari ternganga. Dia belum pernah menyaksikan tawaran yang begitu tidak biasa. Tapi Bu Ratna. Diam, Mbak Sari, biarkan pemuda ini yang memutuskan. Rizal tahu bahwa 1 minggu tanpa pendapatan akan berat bagi keuangannya, tapi dia juga merasakan bahwa ini adalah satu-satunya peluang nyata untuk mendapatkan pekerjaan itu. Saya terima tawarannya. Bagus. Kamu mulai besok jam 6 pagi. Mbak Sari akan menjelaskan rutinitas dasarmu. Dan supaya jelas, saya akan melakukan segala cara agar kamu menyerah. Saya akan menguji setiap batasmu sampai menemukan kapan kamu akan patah. Saya mengerti. Saya ragu, tapi setidaknya kamu sudah diperingatkan. Kamu boleh pergi sekarang. Mbak Sari, antarkan dia ke pintu keluar. Ketika mereka keluar dari ruangan, pembantu itu memegang lengan Rizal dengan khawatir. Mas, kamu tidak tahu apa yang baru saja kamu terima. Beliau itu orang yang sangat menderita, tapi sudah tidak mungkin dihadapi. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Mbak Sari menoleh ke sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mendengar. 2 tahun lalu beliau mengalami kecelakaan mobil yang mengerikan.
Dirawat di rumah sakit berbulan-bulan dan ketika pulang ke rumah, beliau mendapati perusahaannya hampir bangkrut dan banyak orang terdekat hanya ingin memanfaatkan keadaannya. Kalau keluarganya, anak-anaknya hanya datang ke sini kalau butuh uang. Beliau merasa ditinggalkan semua orang. Makanya beliau memperlakukan buruk siapapun yang mencoba membantu. Saya mengerti. Dan rutinitas dasar saya seperti apa? Datang jam 6 pagi untuk membantu kebersihan pagi. Setelah itu sarapan, obat-obatan, latihan fisioterapi, makan siang, obat lagi sore hari, dan makan malam. Kamu pulang sekitar jam 8 malam. Setiap hari, Senin sampai Sabtu. Hari Minggu beliau bersama saya. Rizal menghitung dalam pikirannya waktu yang akan hilang dari pekerjaannya sebagai kurir. Ini akan menjadi pengorbanan finansial yang besar, tapi kalau dia berhasil mendapatkan pekerjaan tetap, semuanya akan terbayar dengan cepat. Baiklah, sampai besok kalau begitu. Semoga berhasil, Mas. Kamu akan membutuhkannya. Malam itu Rizal menceritakan semuanya kepada ibunya dan adiknya Ayu, yang sedang di semester 6 jurusan keperawatan. Mas, kamu yakin soal ini? 1 minggu tanpa penghasilan bisa sangat mempersulit keadaan kita. Ayu, kalau aku berhasil dapat pekerjaan ini, masalah keuangan kita selesai sekaligus. Gajinya 3 kali lipat dari penghasilanku sebagai kurir. Bu Kartini khawatir soal hal lain. Nak, bagaimana kalau perempuan itu memang benar-benar tidak mungkin ditangani? Kamu bisa kelelahan sia-sia. Bu, saya harus mencoba. Selain uang, saya merasa benar-benar bisa membantunya. Saya melihat sesuatu di matanya hari ini. Bukan hanya kemarahan, itu kesedihan yang sangat dalam. Ayu, yang sudah pernah praktik di rumah sakit, memberikan beberapa nasihat penting kepada kakaknya. Mas, pasien dengan cedera tulang belakang bisa sangat depresi dan agresif. Strategi terbaik adalah selalu tetap tenang dan mencoba memahami bahwa kemarahannya bukan ditujukan secara pribadi kepadamu. Aku akan ingat itu. Pada pagi pertama, Rizal tiba tepat pukul 6. Mbak Sari sudah menunggunya dan langsung mengantarnya ke kamar Ratna. Beliau sudah terjaga di ranjang rumah sakit dengan ekspresi yang lebih muram dari hari sebelumnya. Jadi kamu kembali. Saya kira kamu sudah berubah pikiran semalam. Selamat pagi, Bu Ratna. Saya di sini untuk bekerja. Kita lihat saja. Mbak Sari, jelaskan prosedurnya lalu tinggalkan kami. Saya mau lihat apakah dia bisa mengurus sendiri. Pembantu itu mulai menunjukkan cara kerja alat untuk memindahkan Ratna dari tempat tidur ke kursi roda, cara menyiapkan mandi, dan mengatur obat-obatan. Semuanya lebih rumit dari yang Rizal bayangkan, tapi dia memperhatikan setiap detail. Sekarang kamu akan memandikan saya, kata Ratna ketika mereka tinggal berdua. Baik, kamar mandi yang sudah dimodifikasi di mana? Di sana di kamar utama. Dan untuk informasimu, saya akan mengkritik setiap gerakanmu. Prosesnya memang sangat sulit. Ratna mengeluh tentang suhu air, posisinya di kursi mandi, tekanan shower, bahkan cara dia memegang sabun. Kamu terlalu kasar. Hati-hati dengan tangan saya, itu juga sensitif. Maaf, saya akan lebih hati-hati. Dan air ini terlalu dingin. Kamu mau saya kena radang paru-paru? Rizal menyesuaikan suhunya dengan sabar. Sekarang terlalu panas. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar. Butuh lebih dari 1 jam untuk menyelesaikan mandi itu, padahal normalnya hanya 20 menit, tapi Rizal tidak mengeluh satu kali pun. Saat sarapan, Ratna terus menguji kesabarannya. Buah ini dipotong jelek. Potong lebih kecil lagi. Roti bakar ini terlalu gosong, buat yang baru. Es jeruk ini terlalu banyak es. Ambil beberapa. Setiap permintaan dilayani tanpa bantahan. Ratna memperhatikan dengan seksama setiap reaksinya, menunggu saat dia akan meledak atau menyerah. Tapi Rizal tetap tenang dan hanya menyelesaikan setiap masalah. Pada jam latihan fisioterapi, dia berpura-pura kesakitan dan menolak bekerja sama. Saya tidak akan latihan hari ini. Punggung saya sangat sakit. Mau saya panggilkan dokter? Tidak perlu dokter. Saya hanya tidak mau fisioterapi hari ini. Baiklah. Ibu ingin melakukan apa kalau begitu? Pertanyaan itu membuatnya terkejut. Biasanya perawat-perawat sebelumnya memaksa latihan atau kesal dengan penolakannya.
Bagaimana maksudmu mau melakukan apa? Ibu punya beberapa jam luang sekarang. Ada kegiatan yang ingin ibu lakukan sebagai pengganti fisioterapi. Ratna terdiam beberapa detik tanpa jawaban. Sudah lama sekali tidak ada orang yang bertanya apa yang ingin dia lakukan. Saya ingin di teras berjemur. Sempurna, saya akan membawa ibu ke sana. Dia mendorong kursi roda ke teras luas yang menghadap taman yang terawat rapi. Hari itu cerah dan menyenangkan. Ibu mau minum atau makan sesuatu? Es jeruk segar tanpa gula. Saya segera kembali. Sementara Rizal menyiapkan minuman di dapur, Mbak Sari mengamatinya dengan penasaran. Bagaimana keadaan beliau hari ini? Baik, sedang berjemur di teras sekarang. Berjemur. Beliau tidak keluar dari kamar itu sudah berbulan-bulan. Bagaimana caramu membujuknya? Saya hanya bertanya apa yang ingin beliau lakukan. Mbak Sari menggelengkan kepalanya terkesan. Ketika dia kembali dengan minuman, Ratna sedang memandangi taman dalam diam. Ini, Bu Ratna. Terima kasih. Dia berdiri beberapa menit di sampingnya, tidak tahu apakah harus menjauh. Kamu bisa duduk di kursi sana, kata beliau, menunjuk dengan pandangannya ke sebuah kursi rotan. Terima kasih. Mereka duduk beberapa menit dalam keheningan, hanya mengamati burung-burung yang berterbangan di taman. Sudah berapa lama kamu bekerja sebagai kurir? Tanyanya tiba-tiba. 4 tahun. Dan sebelumnya saya bekerja di bidang konstruksi selama 8 tahun. Kenapa keluar? Perusahaannya bangkrut waktu krisis. Banyak orang kehilangan pekerjaan waktu itu. Ratna menyerap informasi itu tanpa komentar. Ini adalah percakapan normal pertama yang dia lakukan dengan siapapun dalam waktu yang lama. Kamu punya keluarga? Ya. Ibu saya dan adik perempuan saya. Kalau ayahmu? Ayah meninggalkan kami waktu saya 16 tahun. Ibu saya membesarkan kami sendirian. Saya? Mengerti. Beberapa menit lagi dalam keheningan. Kamu menyesal meninggalkan dunia konstruksi. Rizal memikirkan pertanyaan itu. Kadang-kadang ya. Saya suka pekerjaannya. Sesuatu yang nyata, ibu tahu. Membangun sesuatu yang akan bertahan bertahun-tahun. Dan jadi kurir tidak memberikan perasaan itu. Bukan pekerjaan yang tidak penting, tapi tidak ada yang dibangun secara permanen. Ratna mengangguk seolah memahami persis apa yang dia maksud. Saya juga suka membangun sesuatu yang tahan lama. Ibu punya perusahaan. Masih punya. Sebuah perusahaan konstruksi menengah yang khusus di perumahan rakyat. Benarkah? Kalau begitu, mungkin kita pernah bekerja di proyek yang sama tanpa tahu. Mungkin saja. Untuk pertama kalinya dia menunjukkan sesuatu yang samar-samar menyerupai senyuman. Sisa pagi itu berlalu dengan tenang. Ratna tidak lagi mengkritik yang tidak perlu dan bahkan berterima kasih ketika dia membantunya saat makan siang. Sore hari dia minta untuk tetap di teras lagi. Kali ini dia meminta Rizal untuk membawa beberapa dokumen perusahaan dari kantornya. Kamu bisa membaca denah arsitektur. Sedikit. Saya belajar dasarnya di konstruksi. Coba lihat yang ini. Itu adalah proyek perumahan rakyat yang tertunda sejak 2 tahun lalu. Proyek ini kelihatannya sangat bagus. Kenapa tidak dijalankan? Setelah kecelakaan saya, banyak hal terhenti. Para mitra yang mengambil keputusan, tapi mereka lebih konservatif. Saya paham. Sebenarnya mereka bukan konservatif, mereka tidak kompeten, katanya dengan pahit. Rizal menyadari dia telah menyentuh titik sensitif. Ibu ingin membicarakan itu. Untuk apa? Kamu tidak mengerti soal bisnis. Mungkin tidak, tapi saya bisa mengerti soal frustrasi. Jawaban itu membuatnya terkejut. Bagaimana maksudnya? Ketika saya kehilangan pekerjaan di konstruksi, saya juga frustrasi melihat proyek-proyek yang pernah saya bantu mulai ditinggalkan atau diselesaikan dengan buruk oleh tim lain. Ratna mengamatinya dengan ketertarikan baru. Dan bagaimana kamu mengatasi frustrasi itu? Awalnya, buruk. Saya terus memikirkan hal-hal yang bisa berbeda. Lalu saya sadar bahwa frustrasi hanya menyakiti saya sendiri dan tidak mengubah apapun. Dan apa yang kamu lakukan? Saya mencoba fokus pada apa yang masih bisa saya kendalikan. Dalam hal ini, menemukan cara baru untuk menghidupi keluarga. Sesederhana itu? Tidak sesederhana itu kan? Tapi itulah yang berhasil buat saya. Ratna terdiam berpikir cukup lama.
Menurutmu saya harus menerima saja bahwa perusahaan saya akan dihancurkan oleh orang-orang tidak kompeten yang mengelolanya? Saya tidak tahu, Bu Ratna, tapi mungkin Ibu bisa menemukan cara untuk mempengaruhi keputusan, bahkan dalam keadaan Ibu sekarang. Bagaimana caranya? Ibu masih pemiliknya kan? Kalau begitu, Ibu pasti punya hak. Tentu saja saya punya hak, tapi bagaimana saya bisa menjalankannya dalam keadaan seperti ini? Beliau menunjuk dengan matanya ke tubuhnya sendiri. Kepala ibu masih berfungsi dengan sempurna. Dan dari apa yang saya lihat, Ibu sangat paham soal konstruksi. Lalu Masalahnya bukan kemampuan Ibu. Ini hanya soal menemukan cara yang tepat untuk menerapkan kemampuan itu. Ratna mengamatinya dengan ekspresi yang tidak bisa Rizal pahami. Kamu lebih pintar dari penampilanmu. Terima kasih, mungkin. Itu belum tentu pujian, tapi kali ini dia tersenyum terbuka saat mengatakannya. Hari pertama berakhir tanpa konflik besar. Ketika Rizal berpamitan pukul 8 malam, Ratna hanya mengangguk dan berkata, "Sampai besok." Mbak Sari mengantarnya ke pintu keluar. "Mas, saya tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi beliau berbeda hari ini." Sudah berbulan-bulan saya tidak melihatnya setenang ini. Saya hanya mencoba memperlakukan beliau seperti orang biasa. Terus lakukan itu. Mungkin kamu benar-benar bisa bertahan di sini. Hari kedua dimulai lebih baik dari hari pertama. Ratna tidak mengkritik mandinya dan sarapan tanpa keluhan. Selama latihan fisioterapi bahkan dia bekerja sama sebagian. "Latihan ini benar-benar perlu ya?" tanyanya. "Sesuai instruksi dokter, ya. Menjaga sirkulasi darah dan mencegah otot mengecil. Kamu paham soal itu?" "Tidak banyak, tapi adik saya sedang kuliah keperawatan dan menjelaskan beberapa hal kepada saya." "Adikmu kuliah?" "Ya, semester 6. Dan bagaimana membayar kuliahnya?" Rizal ragu sebelum menjawab. "Dengan banyak pengorbanan." "Dia dapat beasiswa parsial, tapi masih harus membayar sebagian biaya kuliahnya." "Dan kamu ikut menanggung itu?" "Tentu saja, dia adik saya." "Dan impianmu sendiri?" "Tidak pernah ingin kuliah." Pertanyaan itu membuatnya terkejut. "Tentu saja ingin." "Saya selalu bermimpi kuliah teknik sipil, tapi ketika ayah pergi, saya harus bekerja untuk membantu di rumah. Dan sekarang, dengan adikmu hampir lulus, kamu tidak bisa melanjutkan kuliah." "Mungkin suatu hari nanti." "Untuk sekarang, prioritas saya memastikan dia menyelesaikan kuliahnya." Ratna terdiam beberapa saat memproses informasi itu. "Kamu mengorbankan impianmu demi keluarga." "Tidak persis seperti itu. Saya hanya menunda beberapa rencana." "Sudah 16 tahun. Rizal tidak punya jawaban untuk itu. Saat makan siang, Ratna mengajukan pertanyaan yang tidak terduga. "Kamu mau lihat bagaimana perusahaan saya bekerja?" "Bagaimana maksudnya?" "Saya punya beberapa dokumen dan proyek di sini di rumah. Bisa saya tunjukkan kepadamu?" "Tentu, kalau ibu mau." Mbak Sari bawa map-map dari kantor ke ruang tamu. Pembantu itu tampak terkejut, tapi menurut. Sepanjang sore itu Ratna menjelaskan kepada Rizal bagaimana proses pembangunan perumahan rakyat bekerja. Dia menunjukkan lembar perhitungan biaya, jadwal proyek, dan denah arsitektur. "Ini proyek saya yang paling ambisius," katanya sambil menunjukkan sekumpulan denah. Sebuah perumahan 100 rumah untuk keluarga berpenghasilan rendah dengan pembiayaan subsidi FLPP. "Kelihatannya luar biasa. Kenapa dibatalkan?" "Tidak dibatalkan secara resmi, hanya tertunda sejak 2 tahun lalu." "Dan apa masalahnya?" Ratna menghela napas dalam. Para mitra menganggapnya terlalu berisiko. Mereka lebih suka proyek yang lebih kecil dan lebih mahal, dengan margin keuntungan lebih besar. "Tapi proyek ini tidak menghasilkan keuntungan." "Menghasilkan, tapi lebih sedikit per unit. Sebagai gantinya ada 100 rumah, bukan 20. Rizal menganalisis angka-angka yang dia tunjukkan. "Menurut hitungan saya, keuntungan totalnya jauh lebih besar di proyek ini." "Tepat sekali. Tapi mereka tidak bisa melihatnya. Dan ibu tidak bisa mengambil keputusan sendiri." "Secara hukum saya bisa, tapi dalam praktiknya, bagaimana saya mengelola proyek sebesar ini dalam keadaan saya sekarang?" "Dengan tim yang bisa dipercaya." "Tim yang bisa dipercaya apa?"
Setelah kecelakaan saya menyadari bahwa kebanyakan orang di sekitar saya hanya tertarik dengan uang saya. Rizal menyadari akar masalahnya. Bukan hanya keterbatasan fisik, tapi hilangnya kepercayaan terhadap orang lain. Ibu sudah pernah mencoba mengenali orang-orang yang benar-benar peduli dengan ibu. Seperti siapa? Mbak Sari, misalnya. Sudah berapa lama bekerja di sini? 15 tahun. Dan dia bisa saja pergi bekerja di tempat lain setelah kecelakaan itu kan? Bisa, tapi dia tetap tinggal. Itu tidak berarti apa-apa buat ibu. Ratna terdiam berpikir. Saya tidak pernah melihatnya dari sudut itu. Dan pasti ada orang-orang lain seperti itu. Mungkin ibu hanya perlu belajar mengenali mereka lagi. Menurutmu sesederhana itu? Tidak sederhana kan? Tapi juga bukan tidak mungkin. Sore itu, Ratna untuk pertama kalinya sejak kecelakaan berbicara tentang rencana masa depannya, bukan hanya meratapi masa lalu. Hari ketiga membawa ujian nyata pertama. Ratna bangun dengan suasana hati yang sangat buruk dan kembali ke perilaku agresif seperti pertemuan pertama. Kamu terlambat. Sudah jam 6:05. Maaf, Bu Ratna. Jalanan lebih macet hari ini. Saya tidak peduli alasanmu. Kalau kamu tidak bisa datang tepat waktu, mungkin kamu tidak cocok untuk pekerjaan ini. Ibu benar. Saya akan berangkat lebih pagi besok. Dan satu lagi, kemarin kamu menyentuh dokumen saya tanpa izin. Bagaimana maksudnya? Ibu yang menunjukkan dokumennya kepada saya. Saya tidak memberi izin kamu memegang kertas-kertas saya. Kamu membuat semuanya berantakan. Rizal tahu itu tidak benar, tapi dia tidak membantah. Saya minta maaf. Saya akan lebih hati-hati. Dan kopi ini mengerikan. Bagaimana bisa kamu salah membuat sesuatu yang sesederhana itu? Kopi itu persis sama dengan hari-hari sebelumnya yang dia setujui. Jelas dia sedang menguji kesabarannya. Saya buatkan yang baru, Bu Ratna. Dan kali ini buat yang benar. Selama mandi dia mengeluhkan segalanya. Suhu air, tekanan shower, posisi kursi, bahkan sabun yang dia sendiri pilih. Kamu ceroboh. Kamu menyakiti saya. Di mana? Bagaimana? Tidak penting di mana, kamu harus lebih hati-hati. Rizal tahu dia sama sekali tidak menyakitinya, tapi tetap memeriksa dengan hati-hati apakah ada masalah. Berhenti memeriksa saya seperti saya ini benda. Lebih sopanlah. Maaf, Bu Ratna. Saya hanya ingin memastikan tidak menyakiti ibu. Tentu saja kamu menyakiti saya, tapi kamu tidak peduli. Situasi terus meningkat sepanjang pagi. Ratna mengkritik segalanya dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dari hari-hari pertama. Sekitar pukul 10, dia akhirnya meledak. Cukup. Saya tidak tahan lagi. Kamu tidak kompeten, ceroboh, dan tidak punya kualifikasi apapun untuk berada di sini. Rizal tetap tenang, tapi dia melanjutkan. Lihat dirimu, seorang kurir makanan yang merasa bisa merawat orang. Kamu menyedihkan. Saya mengerti ibu frustrasi. Kamu tidak mengerti apa-apa. Kamu hanya oportunis lain yang mau cari uang mudah dari keadaan saya. Bu Ratna, jangan potong pembicaraan saya. Kamu pikir bisa menipu saya dengan bersikap baik 2 hari kan? Kamu pikir saya akan sayang padamu dan memberimu pekerjaan? Tidak, saya pembohong. Kalian semua sama saja, hanya ingin memanfaatkan keadaan saya. Dia berteriak dengan intensitas yang membuat Mbak Sari datang berlari ke ruangan. Ada apa ini? Mbak Sari, orang ini tidak sopan kepada saya. Saya mau dia keluar dari rumah saya sekarang juga. Pembantu itu menatap Rizal, yang tetap tenang meskipun diteriaki. Bu Ratna, tapi saya tidak mau penjelasan, saya mau dia pergi sekarang. Mbak Sari jelas bingung karena telah menyaksikan 2 hari interaksi yang tenang di antara mereka. Rizal menarik napas dalam dan mengambil keputusan. Bu Ratna, ibu benar dalam satu hal. Dalam hal apa? Tanyanya masih marah. Saya memang sangat membutuhkan pekerjaan ini dan ibu punya hak penuh untuk tidak percaya kepada saya. Ratna tampak terkejut dengan persetujuan itu. Jadi kamu mengakui kamu di sini hanya demi uang? Saya akui uang itu penting bagi saya, ya, tapi itu bukan satu-satunya alasan. Alasan lainnya apa? 2 hari terakhir ini berbicara dengan ibu, saya merasa berguna dengan cara yang sudah lama tidak saya rasakan.
Berguna seperti apa? Membantu seseorang bukan hanya dengan tugas fisik, tapi berbicara tentang hal-hal penting. Tentang proyek, tentang impian, tentang kehidupan. Ratna terdiam beberapa detik memproses jawaban itu. Itu tidak mengubah fakta bahwa kamu tidak punya kualifikasi. Itu benar. Saya tidak punya ijazah, tidak punya sertifikat, tidak punya pengalaman profesional di bidang ini. Lalu kenapa saya harus percaya padamu? Karena saya sudah 3 hari di sini. Ibu sudah menguji saya dengan segala cara yang mungkin dan saya belum menyerah atau kehilangan kesabaran satu kali pun. Itu tidak membuktikan apa-apa. Itu membuktikan bahwa saya benar-benar peduli dengan pekerjaan ini. Dan mungkin jauh di dalam hati, ibu juga. Kalimat terakhir itu menciptakan keheningan total di ruangan. Ratna menatapnya lekat-lekat cukup lama dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Kamu peduli padaku. Saya peduli. Ya. Kenapa? Rizal berpikir hati-hati sebelum menjawab. Karena dalam 2 hari terakhir, saya melihat seorang perempuan yang cerdas, tegas, dan penuh semangat terhadap pekerjaannya. Seseorang yang membangun perusahaan untuk membantu keluarga-keluarga seperti keluarga saya agar punya rumah sendiri. Dan saya tidak suka melihat orang itu mengisolasi diri dari dunia karena prasangka orang lain. Prasangka apa? Prasangka bahwa karena ibu di kursi roda, ibu tidak bisa lagi berkontribusi pada hal-hal penting. Ratna terlihat terharu dengan kata-kata itu. Kamu benar-benar percaya itu? Saya percaya. Kecelakaan ibu mengubah kondisi fisik, tapi tidak mengubah kecerdasan, pengalaman, atau kemampuan ibu untuk mengambil keputusan. Air mata mulai terbentuk di matanya. Sudah lama sekali tidak ada orang yang melihat saya seperti itu. Kalau begitu, mungkin sudah waktunya ibu mulai melihat diri sendiri seperti itu lagi. Mbak Sari mengamati percakapan itu dengan terharu, melihat majikannya menunjukkan kerentanan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Ratna terdiam beberapa menit, jelas berjuang melawan emosinya. Baiklah, kamu lulus ujian hari ini. Ujian? Ya. Untuk mengetahui apakah kamu tetap sabar bahkan ketika saya benar-benar sulit ditangani. Semua yang lain kabur pada ledakan pertama. Dan kalau saya juga pergi, maka ibu akan tahu bahwa ibu benar tentang saya. Tapi saya tidak pergi. Tidak. Dan itu artinya mungkin saya yang salah. Itu adalah pertama kalinya Ratna mengakui bahwa dia bisa salah tentang sesuatu sejak kecelakaan itu. Mbak Sari, siapkan makan siang spesial. Hari ini ada yang perlu dirayakan. Merayakan apa, Bu? Mungkin saya sudah menemukan seseorang yang bisa saya percaya. Sore itu dinamika di antara mereka berubah total. Ratna mulai berbicara tentang ketakutannya, frustrasinya, dan mimpi-mimpinya dengan cara yang sudah bertahun-tahun tidak dia lakukan. Kamu tahu apa ketakutan terbesar saya? Tanyanya ketika mereka di teras. Apa? Bahwa orang melihat saya dan hanya melihat keterbatasan. Bahwa pendapat saya tidak lagi berharga karena tubuh saya tidak berfungsi lagi. Dan ibu merasakan itu setiap hari. Makanya saya marah ketika orang mencoba membantu saya, karena saya takut mereka melihat bantuan itu sebagai rasa kasihan. Saya mengerti, tapi membantu seseorang tidak selalu berarti mengasihani. Tidak, kadang itu hanya mengakui bahwa kita semua butuh dukungan di berbagai bidang kehidupan. Bagaimana maksudnya? Misalnya, ibu butuh bantuan fisik untuk beberapa tugas, tapi saya butuh bantuan intelektual untuk memahami bisnis. Itu membuat kita setara dalam arti tertentu. Ratna tersenyum dengan perspektif itu. Kamu punya cara pandang yang menarik. Saya belajar itu dari ibu saya. Beliau selalu bilang bahwa setiap orang punya sesuatu untuk ditawarkan dan sesuatu untuk dipelajari. Ibumu sepertinya orang yang bijaksana. Memang. Ibu mau berkenalan dengannya suatu hari nanti. Berkenalan dengan ibumu. Tentu, kalau ibu mau. Ratna terlihat sangat terharu dengan undangan itu. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang mengundang saya untuk bertemu keluarganya. Kalau begitu sudah diputuskan. Ketika ibu siap, kita atur pertemuan. Saya sangat ingin itu. Pemirsa yang budiman, kalau kamu menikmati cerita ini, jangan lupa tekan tombol suka dan yang paling penting berlangganan channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Kita lanjutkan. Hari keempat membawa penemuan baru yang akan mengubah segalanya.
Ratna sedang memeriksa beberapa dokumen ketika menemukan sebuah map yang sudah dia lupakan. Rizal, bisa bantu saya sebentar? Tentu, Bu Ratna. Di map ini ada kertas-kertas penting yang tidak bisa saya baca dengan baik. Bisa bacakan untuk saya? Tidak masalah. Ketika Rizal membuka map itu, dia menemukan dokumen-dokumen yang membuatnya bingung. Bu Ratna, dokumen-dokumen ini tentang donasi dan beasiswa pendidikan. Oh, itu taruh saja di samping. Tapi ada banyak nama di sini dan jumlahnya besar. Ratna jelas-jelas merasa tidak nyaman. Itu hanya proyek lama, tidak penting. Proyek lama apa? Rizal, tolong simpan kertas-kertas itu. Tapi dia sudah melihat cukup banyak untuk memahami sesuatu yang luar biasa. Bu Ratna, ibu ternyata membiayai kuliah puluhan anak muda yang kurang mampu. Dulu, sebelum kecelakaan. Dan kenapa berhenti? Karena saya sudah tidak bisa mengurus hal-hal itu secara langsung. Tapi anak-anak muda itu, apa yang terjadi dengan mereka? Ratna menghela napas dalam. Mereka harus mencari cara lain untuk membiayai kuliah. Beberapa berhasil, yang lain, saya tidak tahu. Rizal merasakan emosi yang kuat ketika menyadari besarnya kedermawanan beliau. Berapa orang yang ibu bantu dalam 10 tahun terakhir? Secara langsung 83 anak muda. Secara tidak langsung melalui proyek perumahan rakyat, ribuan keluarga. Dan tidak ada yang tahu soal ini. Saya selalu lebih suka membantu secara anonim. Saya tidak suka disorot. Kenapa berhenti dengan donasinya? Karena saya sudah tidak punya cara untuk memantau setiap kasus secara pribadi dan saya tidak percaya siapapun untuk melakukannya. Rizal memahami bahwa dia telah menemukan karakter sejati Ratna. Beliau bukan orang yang pahit secara alami, melainkan seseorang yang menutup hatinya karena kekecewaan. Dan kalau saya membantu ibu untuk melanjutkan proyek-proyek itu, bagaimana caranya? Saya bisa jadi mata dan kaki ibu. Mengunjungi para penerima bantuan, memantau kemajuan mereka, memberikan laporan terperinci. Ratna menatapnya dengan terkejut. Kamu mau melakukan itu? Tentu saja. Itu akan menjadi kehormatan untuk ikut serta dalam sesuatu yang begitu penting. Tapi kamu tidak punya pengalaman dengan kerja sosial. Saya tidak perlu punya. Saya hanya perlu kejujuran dan dedikasi, dan itu bisa saya berikan. Ratna terharu dengan tawaran itu. Kamu tahu apa? Mungkin sudah waktunya mencoba lagi. Mau mulai dari mana? Kita lihat bagaimana keadaan anak-anak muda yang kehilangan bantuan setelah kecelakaan saya. Beberapa pasti butuh bantuan untuk menyelesaikan kuliah mereka. Ide yang sempurna. Sore itu mereka menghabiskan berjam-jam mengorganisir kontak lama dan merencanakan cara menemukan kembali para mantan penerima bantuan. Rizal, kamu sadar apa artinya ini? Apa? Kalau kita berhasil mengaktifkan kembali proyek-proyek ini, kita akan mengubah hidup banyak orang lagi. Itu luar biasa, Bu Ratna. Dan kamu tahu apa bagian terbaiknya? Apa? Setelah 2 tahun merasa tidak berguna, akhirnya saya punya tujuan hidup lagi. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. Hari kelima dimulai dengan energi yang sama sekali berbeda. Ratna bersemangat dan penuh rencana. Dia meminta Mbak Sari menyiapkan kantor rumah yang sudah tertutup sejak kecelakaan. Kita akan mengubah ruangan itu jadi pusat operasi kita, katanya kepada Rizal. Pusat operasi untuk apa? Untuk mengelola proyek-proyek sosial dan juga memantau perusahaan dari jarak jauh. Ibu akan terlibat lagi dengan perusahaan konstruksi. Ya, saya akan melakukannya. Saya menemukan bahwa saya bisa mengelola banyak hal dari rumah, terutama dengan bantuanmu. Bantuan saya. Tentu saja, kamu akan jadi mata dan telinga saya di proyek-proyek luar. Tapi saya tidak mengerti apa-apa soal manajemen. Kamu akan belajar dan saya yang akan mengajarimu. Mbak Sari berseri-seri melihat majikannya kembali tertarik dengan kehidupan. Sudah lama sekali saya tidak melihat beliau seantusias ini, komentarnya kepada Rizal. Senang melihat beliau seperti itu ya. Luar biasa, Mas. Kamu benar-benar membuat keajaiban di sini. Saya tidak membuat keajaiban apapun. Saya hanya memperlakukan beliau sebagai orang yang mampu. Dan itulah tepatnya yang beliau butuhkan untuk didengar. Sore itu Ratna untuk pertama kalinya dalam 2 tahun menelepon perusahaan konstruksi. Halo, Bu Melati. Ini Ratna. Ya,
Saya jauh lebih baik. Tidak, kamu tidak perlu datang ke sini. Saya hanya ingin rapat video call besok dengan semua mitra. Rizal bisa mendengar keterkejutan di suara orang di ujung telepon. Ya, lewat video call. Saya perlu mendiskusikan beberapa proyek penting. Tidak, bukan sesuatu yang drastis. Saya hanya ingin kembali berpartisipasi dalam keputusan perusahaan. Ketika menutup telepon, Ratna berseri-seri. Besok akan menarik. Ibu gugup. Saya bersemangat. Sudah lama sekali saya tidak merasa siap menghadapi mitra-mitra saya dan sekarang terasa, dengan kamu di sisi saya merasa mampu melakukan apa saja. Kepercayaan yang beliau tunjukkan padanya itu sekaligus menggembirakan dan menakutkan bagi Rizal. Hari ke-6 membawa ujian profesional besar pertama. Rapat video call dijadwalkan pukul 2 siang. Ratna menghabiskan seluruh pagi memeriksa dokumen dan menyiapkan argumen. Rizal, bisakah kamu tetap di sini selama rapat? Saya mungkin butuh bantuanmu dengan dokumen-dokumen. Tentu, Bu Ratna. Dan satu hal penting, jangan terintimidasi kalau mereka mencoba meremehkanmu. Mereka tidak tahu siapa kamu dan apa yang kamu wakili bagi saya sekarang. Saya mengerti. Tepat pukul 2, layar komputer menampilkan 4 orang, 2 pria dan 2 wanita, semua berpakaian rapi dengan ekspresi serius. Ratna, senang melihatmu seperti ini, kata salah satu wanita. Terima kasih, Bu Melati. Seperti yang kalian lihat, saya jauh lebih baik. Kami dengar kamu mempekerjakan perawat baru, kata salah satu pria dengan nada sedikit curiga. Ya, saya mempekerjakan Pak Gunawan. Bahkan, dia ada di sini bersama saya. Rizal, kemarilah sapa mitra-mitra saya. Rizal mendekati kamera dan melambaikan tangan. Salam kenal semuanya. Reaksinya jelas dingin. Para mitra saling bertukar pandang dengan cara yang tidak terlalu halus. Ratna, bisa kita bicara secara pribadi, saran Bu Melati. Tidak perlu. Rizal adalah tangan kanan saya sekarang. Apapun yang kalian sampaikan kepada saya, dia juga perlu tahu. Ketidaknyamanan di antara para mitra terlihat jelas. Baiklah, kata Pak Gunawan. Kamu ingin membicarakan apa? Saya ingin melanjutkan kembali proyek perumahan rakyat yang ditangguhkan 2 tahun lalu. Hening total di video call. Ratna, kata wanita kedua. Bu Nurul, proyek itu terlalu berisiko. Kita sudah pernah membicarakan itu. Kalian bicara dengan saya waktu saya masih rapuh dan bingung. Sekarang saya jernih dan bertekad. Tapi angka-angkanya membuktikan bahwa proyek ini layak dan menguntungkan. Saya bisa menunjukkan perhitungannya lagi. Pak Gunawan berdeham, tidak nyaman. Ratna, kamu yakin kamu dalam kondisi untuk mengambil keputusan sepenting ini? Pertanyaan itu seperti tamparan di wajahnya. Rizal melihat ekspresinya langsung mengeras. Apa katamu, Pak Gunawan? Jangan salah paham, tapi kamu sudah melewati trauma yang sangat besar. Mungkin masih terlalu dini untuk apa? Untuk menggunakan kepala saya sendiri. Bukan begitu, tapi keputusan bisnis membutuhkan. Membutuhkan apa? Kaki yang berfungsi. Ketidaknyamanan dalam video call terasa sangat kental. Ratna, tolong jangan pelintir kata-kata kami, kata Bu Melati. Kalau begitu perjelas kata-kata kalian. Kalian pikir kemampuan mental saya terpengaruh oleh kecelakaan? Bukan persis begitu. Persis begitu. Kalian pikir karena saya di kursi roda, saya tidak bisa lagi mengambil keputusan. Rizal menyadari Ratna semakin terpancing dan memutuskan untuk ikut bicara. Permisi, katanya mendekati kamera. Boleh saya menyampaikan pendapat? Para mitra tampak terkejut dengan intervensi itu. Selama minggu ini saya berkesempatan menganalisis secara detail proyek yang dimaksud bersama Bu Ratna. Angka-angkanya benar-benar membuktikan kelayakannya. Dan kamu siapa? Tanya Pak Gunawan dengan merendahkan. Saya Rizal, asisten Bu Ratna. Dan meskipun saya tidak punya latar belakang akademis di bidang ini, saya bekerja 8 tahun di bidang konstruksi. Oh, begitu, kata Bu Nurul dengan senyum merendahkan. Kamu dari bagian lapangan. Benar. Dan saya bisa menjamin bahwa proyek ini bukan hanya layak, tapi juga dibutuhkan. Dibutuhkan bagaimana? Tanya Bu Melati. Ada permintaan yang sangat besar untuk rumah subsidi di kawasan ini.
Proyek ini akan melayani 100 keluarga yang sekarang membayar kontrakan mahal untuk tinggal di tempat yang tidak layak. Itu masalah sosial. Kita ini perusahaan, bukan yayasan sosial, kata Pak Gunawan. Saat itulah Ratna meledak. Perusahaan yang hanya peduli pada keuntungan maksimal bukan perusahaan yang ingin saya pimpin. Ratna, jangan potong pembicaraan saya. Ketika saya mendirikan perusahaan konstruksi ini, tujuan saya selalu menggabungkan keuntungan dengan tanggung jawab sosial. Zaman sudah berubah, Ratna, kata Bu Nurul. Zaman yang berubah atau kalian yang berubah? Hening yang tidak nyaman. Kalian tahu apa proyek pertama saya ketika membuka perusahaan ini? Lanjut Ratna. Tidak, aku Ibu Melati. 10 rumah kecil untuk keluarga-keluarga yang tinggal di kampung kumuh. Keuntungannya minimal, tapi itu proyek yang paling membanggakan dalam hidup saya. Itu 20 tahun yang lalu, Ratna, argumen Pak Gunawan. Lalu kenapa? Nilai-nilai saya berubah karena saya kecelakaan. Bukan begitu. Kalau begitu jelaskan kepada saya kenapa kalian pikir saya tidak boleh melanjutkan proyek ini. Para mitra saling bertukar pandang lagi. Terus terang, Ratna, kata Pak Gunawan, kami khawatir dengan kemampuanmu mengawasi proyek sekompleks ini dalam keadaanmu sekarang. Keadaan saya sekarang? Kamu tidak bisa mengunjungi lokasi proyek. Kamu tidak bisa memantau kemajuan secara langsung. Bisa, dia memotong. Bagaimana caranya? Melalui Rizal. Dia akan jadi mata dan kaki saya di lapangan. Ratna, kata Bu Nurul dengan kesabaran yang dipaksakan, dengan segala hormat kepada Rizal, dia tidak punya kualifikasi untuk mengawasi proyek sebesar itu. Dan kalian punya, balas Ratna. Kami punya gelar dan pengalaman manajerial. Dan saya punya 20 tahun pengalaman praktis membangun rumah, kata Rizal yang untuk pertama kalinya kehilangan kesabarannya. Pengalaman sebagai pekerja bangunan, bukan sebagai manajer, kata Pak Gunawan dengan merendahkan. Pengalaman sebagai seseorang yang tahu perbedaan antara bangunan berkualitas dan bangunan murahan. Rizal. Ratna mencoba menenangkannya. Tidak, Bu Ratna. Mereka perlu memahami satu hal. Dia berbalik menghadap kamera dengan penuh tekad. Kalian mungkin punya gelar, tapi saya punya sesuatu yang tidak kalian miliki. Komitmen nyata terhadap pekerjaan. Saya tidak di sini demi status atau kekuasaan. Saya di sini karena saya percaya pada proyeknya. Proyek apa? Tanya Bu Melati. Proyek memberikan hunian yang layak kepada keluarga pekerja. Keluarga-keluarga seperti keluarga saya yang bermimpi punya rumah sendiri selama puluhan tahun. Itu sentimentalisme, kata Bu Nurul. Bukan, itu memahami pasar yang sesungguhnya. Kalian hidup dalam gelembung proyek mewah dan kehilangan kontak dengan kebutuhan mayoritas masyarakat. Ratna mengamati dengan bangga pembelaan penuh semangat yang Rizal lakukan terhadap proyek itu. Dan lagi, lanjut Rizal, kalian benar-benar meremehkan kemampuan Bu Ratna. Beliau lebih paham soal konstruksi daripada kalian semua digabungkan. Dan kamu tahu itu dari mana? Tanya Pak Gunawan dengan sarkastis. Karena saya menghabiskan 1 minggu berbicara dengannya tentang semua aspek teknis proyek ini dan saya bisa menjamin, beliau tidak kehilangan sedikit pun kompetensinya. Rizal benar, kata Ratna mengambil alih kendali percakapan. Dan saya akan membuktikannya kepada kalian. Bagaimana caranya? Saya beri kalian 60 hari untuk mempresentasikan proyek alternatif yang lebih menguntungkan dari perumahan rakyat ini. Ratna, kalau kalian berhasil, saya mundur dari proyek sosial. Kalau tidak berhasil, kalian menyetujui proyek saya tanpa diskusi. Para mitra jelas-jelas tidak nyaman dengan tantangan itu. Dan kalau kami tidak menerima tantangannya, tanya Bu Nurul, maka saya mengambil alih kendali penuh perusahaan dan mengambil keputusan sendirian. Kamu tidak bisa melakukan itu. Tentu saja bisa. Saya masih pemegang saham mayoritas. Hening yang tidak nyaman lagi. Kami perlu berdiskusi internal, kata Bu Melati. Kalian punya waktu sampai besok untuk memutuskan, kata Ratna dan memutus video call. Ketika layar menjadi gelap, dia berbalik ke Rizal dengan mata berbinar. Terima kasih. Untuk apa? Untuk membela saya. Untuk membela proyek kita. Proyek kita. Tentu saja, sekarang kita mitra dalam hal ini. Rizal merasakan emosi yang tak terlukiskan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Dia menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari kebutuhan pribadinya. Hari ketujuh dan terakhir dari minggu percobaan tiba penuh ketegangan. Ratna bangun cemas menunggu jawaban dari para mitra. Sepanjang pagi dia gelisah memeriksa dokumen dan membuat perhitungan. Bagaimana kalau mereka menolak tantangannya? Tanyanya kepada Rizal. Maka ibu mengambil alih perusahaan, seperti yang ibu bilang kemarin. Tapi apa saya akan punya keberanian untuk melakukannya? Ibu punya keberanian untuk apapun, Bu Ratna. Kenapa kamu bisa yakin itu? Karena saya melihat ibu menghadapi ketakutan minggu ini. Saya melihat ibu keluar dari tempat tidur ke teras, kembali tertarik dengan perusahaan, mengonfrontasi mitra-mitra. Semua itu berkat bantuanmu. Bukan, semua itu berkat kekuatan ibu sendiri. Saya hanya memberikan dukungan. Ratna tersenyum terharu. Rizal, terlepas dari apa yang terjadi dengan perusahaan, saya ingin membuat tawaran resmi. Tawaran apa? Saya ingin kamu bekerja dengan saya secara permanen. Bukan hanya sebagai perawat, tapi sebagai asisten eksekutif saya. Asisten eksekutif. Tepat. Kamu akan menjadi penghubung saya dengan dunia luar. Mengunjungi proyek, klien, pemasok. Menjadi mata dan kaki saya dalam bisnis. Tapi saya tidak punya kualifikasi untuk itu. Kamu punya sesuatu yang lebih baik. Kejujuran, dedikasi, dan kemampuan memahami orang. Kualitas-kualitas itu tidak bisa dipelajari di universitas. Dan berapa gaji saya? Ratna menyebutkan angka yang membuat Rizal kehilangan kata-kata. 4 kali lipat dari penghasilannya sebagai kurir ojek online. Ibu yakin? Sepenuhnya. Kamu layak mendapatkan itu dan lebih. Pukul 3 sore telepon berdering. Itu Bu Melati. Ratna, kami sudah membicarakan tawaranmu dan kami menerima tantangannya. Ratna dan Rizal bertukar pandang penuh kepuasan. Sempurna, 60 hari mulai hari ini. Kami setuju, tapi kami punya satu syarat. Apa? Kalau kami menang, kamu berhenti mempertanyakan keputusan kami selama 2 tahun. Dan kalau saya menang, kalian membiarkan saya mengambil kembali kendali aktif perusahaan tanpa pertanyaan. Sepakat. Ketika menutup telepon, Ratna berseri-seri. Kita berhasil. Berhasil apa tepatnya? Kesempatan untuk membuktikan bahwa kita benar. Dan kalau kita tidak berhasil, kita akan berhasil. Saya yakin sepenuhnya. Keyakinannya menular. Malam itu, ketika Rizal bersiap untuk pulang, Ratna membuat pengakuan yang mengharukan. Rizal, ini adalah minggu terpenting dalam hidup saya setelah kecelakaan. Kenapa? Karena kamu membantu saya menemukan bahwa hidup saya tidak berakhir, hanya berubah arah. Ibu selalu punya kekuatan itu. Hanya butuh seseorang untuk mengingatkan. Dan kamu yang melakukannya. Karena itu secara resmi kamu dipekerjakan. Bahkan kalau proyek kita tidak berhasil, terutama kalau tidak berhasil, maka kita perlu membuat yang lebih baik lagi. Rizal tersenyum merasakan hidupnya akan berubah total. Bu Ratna, boleh saya bertanya sesuatu yang pribadi? Tentu saja. Ibu benar-benar sedang menguji kesabaran saya minggu ini atau memang kadang-kadang benar marah kepada saya? Ratna tertawa terbahak-bahak untuk pertama kalinya sejak kecelakaan. Dua-duanya. Saya perlu memujimu, tapi saya juga benar-benar kesal karena mulai menyukaimu. Bagaimana maksudnya? Karena saya takut kecewa lagi. Lebih mudah menjauhkan orang sebelum terlanjur dekat dengan mereka. Dan sekarang saya memutuskan untuk mengambil risiko percaya lagi. Dan sepertinya saya tidak menyesal. Saya juga tidak, Bu Ratna. Saya juga tidak. Ketika Rizal keluar dari kediaman Ratna malam itu, dia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dalam 1 minggu dia menemukan bukan hanya pekerjaan, tapi sebuah tujuan hidup. Dan Ratna, mengamatinya pergi dari jendela, tersenyum karena akhirnya menemukan seseorang yang melihatnya bukan sebagai orang yang terbatas, tapi sebagai orang dengan kemungkinan yang tak terbatas. Minggu percobaan telah berakhir, tapi sebenarnya kehidupan baru-baru saja dimulai bagi keduanya. Keesokan paginya Rizal bangun pagi, tapi bukan untuk bekerja sebagai kurir. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun dia bangun dengan mengetahui ada masa depan yang menjanjikan di hadapannya. Ketika tiba di kediaman itu,
Dia menemukan Ratna sudah terjaga dan bersemangat di kantor yang telah ditata ulang sepenuhnya semalam oleh Mbak Sari. "Selamat pagi, Mitra," katanya dengan antusias. Mitra, begitulah saya akan memanggilmu mulai sekarang. Kita mitra dalam proyek ini. Mitra, tentu saja. Kamu akan mendapat bagian dari keuntungan perumahan rakyat ketika terwujud. Bu Ratna, saya tidak bisa menerima itu. Bisa dan kamu akan menerimanya. Itu bagian dari gajimu. Rizal masih mencerna kenyataan baru itu ketika Ratna mengumumkan tantangan pertama. "Hari ini kita akan mengunjungi beberapa anak muda yang kehilangan beasiswa setelah kecelakaan saya." Mengunjungi? Bagaimana caranya? Kamu yang akan mengunjungi mereka untuk saya? "Saya ingin tahu keadaan mereka, apakah masih kuliah, apakah butuh bantuan. Dan kalau mereka butuh, kita akan membantu." Sesederhana itu. Beliau menyerahkan daftar berisi 15 nama dan alamat. Mulai dari ini kasus-kasus paling mendesak. Kenapa ibu tahu ini mendesak? Karena mereka anak-anak muda yang sudah di tahun terakhir kuliah ketika bantuan terputus. Rizal mengambil daftar itu dan terharu membaca nama-nama dan jurusan mereka: keperawatan, pendidikan guru, manajemen, teknik sipil. Anak-anak muda ini mungkin sudah putus kuliah ketika kehilangan dukungan. Sayangnya memang. Dan itu membebani hati nurani saya selama 2 tahun. Kalau begitu kita selesaikan hari ini juga. Kamu yakin bisa mengemban tanggung jawab itu? Yakin. Dan ibu tahu kenapa? Kenapa? Karena saya tahu apa artinya membutuhkan kesempatan dan tidak mendapatkannya. Saya akan memperlakukan setiap anak muda itu seperti saya ingin adik saya diperlakukan. Ratna tersenyum karena tahu dia telah memilih orang yang tepat untuk misi ini. Kunjungan pertama ke rumah Dewi, mahasiswi keperawatan yang sedang di semester 5 ketika kehilangan beasiswa. Rizal menemukan seorang gadis berusia 22 tahun yang sudah berhenti kuliah dan bekerja sebagai kasir apotek. "Kenal dengan Bu Ratna?" tanyanya. Wajah Dewi langsung berseri. "Tentu saja. Beliau membayar kuliah saya selama 3 tahun. Ketika berhenti membantu, saya pikir sesuatu yang buruk terjadi padanya. Beliau kecelakaan, tapi sekarang sudah baik dan ingin melanjutkan bantuannya." "Benarkah? Sangat serius. Kamu mau kembali kuliah?" Dewi mulai menangis. "Itu impian saya, tapi saya sudah kehilangan banyak waktu." "Kamu tidak kehilangan apa-apa. Dengan beasiswa penuh kamu bisa kembali semester depan. Bagaimana caranya?" "Dengan lulus dan menjadi perawat terbaik yang bisa kamu jadi." Kunjungan kedua bahkan lebih mengharukan. Bayu, mahasiswa teknik sipil, berhasil lulus meskipun tanpa bantuan, bekerja malam dan kuliah siang. "Bu Ratna tidak tahu, tapi beliau mengubah hidup saya selamanya," katanya kepada Rizal. "Bagaimana maksudnya?" "Ketika beliau mulai membantu saya berjanji suatu hari akan membangun perumahan rakyat seperti beliau. Dan itulah tepatnya yang saya lakukan sekarang." "Kamu bekerja di mana?" "Di perusahaan kecil, tapi saya sedang menabung untuk membuka perusahaan konstruksi sendiri." "Fokus di perumahan rakyat." "Tepat sekali. Terinspirasi dari pekerjaan beliau." Rizal tersenyum membayangkan betapa terharunya Ratna ketika mendengar ini. "Bayu, saya punya tawaran untukmu." "Tawaran apa?" "Bu Ratna sedang melanjutkan proyek besar perumahan rakyat. Mungkin kamu tertarik ikut serta." "Ikut serta sebagai apa?" "Sebagai insinyur penanggung jawab proyek." Bayu kehilangan kata-kata. "Kamu serius?" "Sepenuhnya." "Tertarik. Ini pekerjaan impian saya." Kunjungan ketiga yang paling mengharukan. Lestari, mahasiswi pendidikan guru, berhenti kuliah padahal tinggal 1 semester lagi untuk lulus. "Saya tidak bisa membayar biaya kuliah terakhir," jelasnya dengan sedih. "Dan kalau bisa melanjutkan sekarang, itu akan luar biasa, tapi saya sudah setahun tidak kuliah." "Mungkin harus mulai hampir dari awal lagi." "Tidak harus. Dengan beasiswa yang tepat dan pembimbing akademik yang baik, mungkin semua yang sudah kamu tempuh bisa diakui." "Kamu pikir begitu?" "Saya yakin. Bu Ratna tidak akan berhenti sampai melihatmu lulus." Ketika Rizal kembali ke kediaman Ratna menjelang sore, dia kelelahan secara emosional tapi sangat puas. "Bagaimana?" tanya Ratna dengan cemas. "Siap-siap menangis bahagia."
Dia menceritakan secara detail setiap kunjungan, melihat Ratna terharu dengan setiap cerita. Bayu benar-benar ingin membangun perumahan rakyat. Katanya itu impian hidupnya. Dan Lestari sudah setahun tidak kuliah. Ya, tapi kita bisa menyelesaikannya. Dan Dewi siap kembali kuliah semester depan. Ratna menangis bahagia. Kamu tahu apa artinya ini, Rizal? Kita akan membantu 3 anak muda mewujudkan impian mereka. Bukan, kita akan membantu 3 anak muda yang suatu hari akan membantu ratusan orang lain. Bagaimana maksudnya? Dewi akan jadi perawat dan merawat pasien. Bayu akan membangun rumah untuk keluarga yang membutuhkan. Lestari akan mendidik anak-anak. Benar, saya tidak pernah memikirkannya dari sudut itu. Begitulah kebaikan bekerja, ia berlipat ganda. Malam itu Ratna mengambil 2 keputusan penting. Pertama, membuat dana permanen untuk beasiswa pendidikan yang dikelola oleh Rizal. Kedua, menawarkan kemitraan minoritas di perusahaan konstruksi kepada Bayu, asalkan dia mau memimpin proyek perumahan rakyat. Ibu yakin ingin bermitra dengan seorang anak muda yang baru lulus. Ya, ibu tahu kenapa? Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang mitra-mitra saya sekarang sudah kehilangan. Semangat untuk kerja sosial. Dan kalau mitra-mitra yang sekarang keberatan. Bagus. Jadi mereka punya motivasi lebih untuk mempresentasikan proyek yang lebih baik dari punya kita. Rizal semakin mengagumi tekad Ratna. Keesokan harinya terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ratna menerima telepon dari seorang pemuda yang belum dikunjungi Rizal. Halo, Bu Ratna. Saya Fajar. Ibu masih ingat saya? Fajar? Tentu saja saya ingat. Apa kabar? Saya baik, alhamdulillah. Saya dengar ibu kembali membantu mahasiswa. Dari mana kamu tahu? Dewi yang cerita. Dan saya ingin bicara dengan ibu tentang sesuatu. Bicara saja, Nat. Ketika ibu berhenti membantu saya tidak berhenti kuliah. Tidak. Saya dapat pinjaman dan lulus jurusan manajemen tahun lalu. Masya Allah, luar biasa. Tapi bukan itu saja. Saya membuka usaha. Usaha apa? Konsultan yang membantu anak-anak muda kurang mampu mendapatkan beasiswa dan pembiayaan kuliah. Ratna terlalu terharu untuk bicara. Inspirasinya datang dari bantuan yang ibu berikan kepada saya, lanjut Fajar. Saya ingin membalas kebaikan itu kepada anak muda lainnya. Fajar, kamu tidak bisa bayangkan betapa terharunya saya. Dan ada satu hal lagi. Apa? Saya ingin mengajukan kerjasama kepada ibu. Kerjasama seperti apa? Perusahaan saya bisa mengelola beasiswa ibu. Kami punya pengalaman, struktur, dan yang paling penting, semangat untuk bekerja. Ratna menatap Rizal yang mengikuti percakapan itu dengan takjub. Fajar, bisakah kamu datang ke sini untuk berbicara langsung? Tentu, kapan saja ibu mau. Besok sore. Sempurna. Ketika menutup telepon, Ratna berseri-seri. Kamu dengar itu, Rizal? Saya dengar. Luar biasa. Kamu tahu apa yang dibuktikan ini? Apa? Bahwa kebaikan benar-benar berlipat ganda. Fajar menerima bantuan, lulus, dan sekarang ingin membantu orang lain. Dan akan jadi mitra kita dalam pekerjaan ini. Tepat sekali, kita sedang menciptakan jaringan kebaikan. Sore berikutnya Fajar tiba di kediaman Ratna, ditemani 2 rekannya, seorang psikolog yang ahli dalam bimbingan karir dan seorang pengacara yang ahli dalam hukum pendidikan. Presentasinya membuat Ratna dan Rizal terkesan. Dalam 2 tahun beroperasi, jelas Fajar, kami sudah mendapatkan beasiswa untuk 230 anak muda yang kurang mampu. Dan berapa tingkat keberhasilannya? Tanya Ratna. 87% berhasil lulus tepat waktu, jawab psikolog Wulan. Bagaimana cara memantaunya? Setiap penerima beasiswa punya pembimbing yang mendampingi selama masa kuliah, jelas pengacara Hendra. Kami memberikan dukungan bukan hanya finansial, tapi juga psikologis dan hukum bila diperlukan. Luar biasa, kata Rizal. Dan bagaimana kalian membiayai operasional? Tanya Ratna. Kami mengenakan biaya administrasi kecil kepada para sponsor, jelas Fajar. Dan kami punya beberapa proyek konsultasi bisnis paralel. Konsultasi apa? Kami membantu perusahaan yang ingin berinvestasi dalam tanggung jawab sosial secara efisien.
Ratna dan Rizal bertukar pandang persetujuan. Fajar, saya ingin mengajukan 2 tawaran kepada kalian. Kami siap mendengarkan. Pertama, mau mengelola dana 500 beasiswa per tahun. Fajar hampir jatuh dari kursinya. 500 beasiswa per tahun. Benar, untuk waktu yang tidak terbatas. Bu Ratna, ini luar biasa. Dan apa tawaran keduanya? Tanya Wulan. Mau membantu kami dengan tanggung jawab sosial di bidang konstruksi. Bagaimana maksudnya? Tanya Hendra. Kami sedang mengembangkan proyek 100 unit perumahan rakyat. Kami ingin kalian membuat program sosial untuk keluarga-keluarga penerima manfaat. Program seperti apa? Pendidikan keuangan, kursus pelatihan, pendampingan psikologis untuk anak-anak, untuk menciptakan komunitas yang benar-benar terstruktur, tambah Rizal. Tepat sekali, setuju Ratna. Fajar terlihat sangat terharu. Bu Ratna, Ibu menawarkan semua yang selalu kami impikan. Jadi, mau jadi mitra kami. Itu akan menjadi kehormatan. Dan begitulah secara resmi lahir Yayasan Pondasi Harapan, sebuah inisiatif yang menggabungkan perumahan rakyat, pendidikan, dan pengembangan sosial. Sementara itu di perusahaan konstruksi, para mitra tradisional mengalami kesulitan membuat proyek alternatif yang lebih menguntungkan dari perumahan rakyat yang diusulkan Ratna. Pak Gunawan sudah 2 minggu membuat perhitungan dan sampai pada kesimpulan yang sama dengan Ratna. Proyek perumahan rakyat memang benar-benar yang paling menguntungkan dalam jangka menengah. Kita harus mengakui bahwa dia benar, katanya kepada Bu Nurul dalam sebuah rapat. Tapi kalau kita mengakuinya, dia akan mengambil alih kendali penuh perusahaan. Mungkin memang lebih baik begitu. Bagaimana Bapak bisa bilang begitu, Bu Nurul? Ratna mendirikan perusahaan ini. Dia lebih paham bisnis ini daripada kita semua. Tapi dia di kursi roda. Dan kepalanya berfungsi sempurna. Dan perawat itu, dia akan jadi atasan kita. Kalau dia kompeten, kenapa tidak? Bu Nurul geram dengan posisi rekannya. Pak Gunawan, Bapak sudah gila. Tidak, Bu Nurul. Saya membuka mata. 2 tahun terakhir ini, sejak Ratna menjauh, perusahaan kita mandek. Tidak mandek. Tentu saja mandek. Kita tidak punya satupun proyek inovatif, tidak tumbuh, tidak berkembang. Tapi kita mempertahankan keuntungan. Keuntungan biasa-biasa saja dari proyek biasa-biasa saja. Itu bukan perusahaan yang ingin saya pimpin. Jadi Bapak akan mendukung Ratna. Saya akan. Dan saya sarankan Ibu juga melakukan hal yang sama. Bu Nurul keluar dari rapat dengan marah, tapi mulai berpikir serius tentang apa yang Pak Gunawan katakan. Pemirsa yang budiman, kalau kamu menikmati cerita ini, jangan lupa tekan tombol suka dan yang paling penting berlangganan channel ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Kita lanjutkan. Sementara itu di kediaman Ratna, beliau dan Rizal menerima kunjungan Bayu, sang insinyur muda. Dia datang membawa portofolio mengesankan berisi proyek-proyek perumahan rakyat yang dikembangkannya di waktu luang. Bayu, proyek-proyek ini fantastis, seru Ratna. Terima kasih. Saya mengembangkannya selalu dengan pemikiran efisiensi biaya tanpa kehilangan kualitas. Dan yang ini, Rizal menunjuk sebuah denah tertentu. Ini proyek favorit saya. Rumah 70 meter persegi yang biayanya 40% lebih murah dari rumah konvensional ukuran yang sama. Bagaimana bisa sehemat itu? Optimasi desain, penggunaan material alternatif berkualitas, dan teknik konstruksi yang lebih efisien. Ratna sangat terkesan. Bayu, kamu mau mengadaptasi proyek-proyek ini untuk perumahan kita. Itu akan jadi impian. Dan mau jadi mitra minoritas di perusahaan konstruksi. Bayu kehilangan kata-kata beberapa detik. Ibu serius? Sepenuhnya. 5% perusahaan dengan kemungkinan naik sesuai hasil. Saya terima. Tapi saya harus bilang sesuatu. Apa? Saya tidak punya uang untuk berinvestasi. Tidak perlu. Investasimu adalah kerja keras dan dedikasimu. Bu Ratna, Ibu mengubah hidup saya. Kamu yang sedang membantu mengubah banyak kehidupan, Bayu. Bagaimana maksudnya? Rumah-rumahmu akan menaungi 100 keluarga. Itu berarti sekitar 300 orang yang akan punya hunian layak. Saya tidak pernah memikirkannya dari sudut itu. Mulai sekarang harus berpikir begitu. Setiap proyekmu berdampak langsung pada kehidupan banyak orang.
Sore itu Bayu mempresentasikan proposal yang mengejutkan semua orang. Bagaimana kalau selain rumah, kita juga membangun balai warga di perumahan itu? Balai warga seperti apa? Tanya Rizal. Ruangan dengan perpustakaan, ruang kursus, area bermain untuk anak-anak. Menarik. Tapi bukankah itu akan sangat menambah biaya? Tanya Ratna. Tidak, kalau kita menggunakan model gotong royong. Bagaimana maksudnya? Penghuni akan menyumbangkan tenaga kerja dalam pembangunan balai warga. Sebagai gantinya mereka dapat potongan cicilan rumah. Brilian, seru Rizal. Dan sudah terpikirkan siapa yang akan mengelola kursus-kursusnya? Tanya Ratna. Sebenarnya sudah, jawab Bayu. Saya memikirkan tim Fajar. Mereka punya pengalaman dengan program pendidikan. Sempurna. Kita presentasikan idenya kepada mereka. Dan ada satu hal lagi, lanjut Bayu. Apa? Bagaimana kalau kita membuat kebun bersama di perumahan itu? Kebun bersama? Ya. Setiap keluarga merawat satu petak, tapi hasilnya dibagi bersama. Itu akan menciptakan rasa kebersamaan, amati Rizal. Tepat. Dan juga membantu ekonomi rumah tangga keluarga-keluarga itu. Ratna semakin terkesan dengan visi sosial Bayu. Bayu, kamu umur berapa? 24. Dan dari mana datangnya semua kesadaran sosial ini? Dari pengalaman hidup saya sendiri, Bu Ratna. Keluarga saya juga pernah butuh bantuan waktu saya kecil. Ceritakan. Orang tua saya petani di desa. Pindah ke kota waktu saya umur 8 tahun dengan impian hidup yang lebih baik. Dan berhasil sedikit demi sedikit. Ya. Ayah saya jadi tukang bangunan. Ibu saya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mereka menabung bertahun-tahun untuk memberikan saya pendidikan. Makanya kamu ingin membantu keluarga lain dalam situasi yang sama. Tepat. Saya tahu apa artinya punya impian dan berjuang untuk mewujudkannya. Dan orang tuamu sekarang bagaimana? Masih bekerja keras. Ayah sekarang jadi mandor. Ibu membuka usaha kue kecil. Mereka tahu soal proyek-proyekmu. Tahu, dan mereka terharu waktu saya ceritakan soal kemitraan dengan ibu. Saya ingin bertemu mereka. Serius? Tentu. Bagaimana kalau makan malam di sini akhir pekan ini? Mereka akan merasa tersanjung. Kalau begitu sudah diputuskan. Malam itu Ratna membuat refleksi penting bersama Rizal. Kamu tahu apa yang saya temukan minggu ini? Apa? Bahwa keterbatasan fisik saya tidak pernah menjadi masalah sebenarnya. Bukan. Masalahnya adalah saya kehilangan koneksi dengan orang-orang yang benar-benar peduli. Dan sekarang saya dikelilingi orang-orang luar biasa. Kamu, Bayu, Fajar, Mbak Sari. Dan itu mengubah sesuatu. Mengubah segalanya. Saya merasa berguna lagi. Saya merasa hidup. Ibu selalu hidup, Bu Ratna. Hanya sedikit tertidur. Dan kamu yang membantu saya bangun. Kita saling membantu. Bagaimana maksudnya? Ibu juga mengubah hidup saya sepenuhnya. Sebelumnya saya hanya kurir yang berjuang bertahan hidup. Sekarang saya bagian dari sesuatu yang penting. Bagian dari apa? Dari proyek yang akan mengubah hidup ratusan orang. Ratna tersenyum terharu. Rizal, boleh saya ceritakan rahasia? Tentu. Waktu kamu datang ke sini pertama kali, saya sudah tahu kamu berbeda. Ibu tahu, bagaimana caranya. Dari cara kamu menatap saya. Cara saya menatap ibu bagaimana? Seperti saya orang biasa, bukan kasus yang dikasihani. Karena memang itulah ibu. Orang biasa yang kebetulan duduk di kursi roda. Terima kasih sudah melihat saya seperti itu. Terima kasih sudah mengizinkan saya menjadi bagian dari hidup ibu. Keesokan harinya tibalah momen kebenaran dengan para mitra perusahaan konstruksi. Tinggal 2 minggu lagi menuju batas waktu dan mereka meminta rapat langsung di kediaman Ratna. Ratna, kita perlu bicara, kata Pak Gunawan ketika mereka tiba. Saya bisa membayangkan soal apa. Kami menghabiskan sebulan mencoba membuat proyek yang lebih menguntungkan dari perumahan rakyat ibu. Dan berhasil. Tidak bisa. Bu Nurul tampak malu, tapi Pak Gunawan melanjutkan dengan jujur. Perhitungan ibu benar. Proyek sosial memang benar-benar lebih menguntungkan dalam jangka menengah. Dan kami ingin minta maaf karena meragukan kemampuan ibu. Ratna terlihat sangat terharu. Terima kasih,
Pak Gunawan. Tapi kami punya satu syarat untuk menyetujui proyek ini. Apa? Kami ingin berpartisipasi aktif dalam pengelolaannya. Bukan sebagai pengawas, tapi sebagai yang belajar. Bagaimana maksudnya? Kami ingin belajar dari kalian bagaimana berbisnis dengan tanggung jawab sosial. Rizal dan Ratna bertukar pandang terkejut. Kalian benar-benar mau itu? Ya, kami mau, kata Bu Nurul berbicara untuk pertama kalinya. Saya akui saya salah tentang banyak hal. Dan bagaimana dengan Rizal? Tanya Ratna. Kami ingin mengenalnya lebih baik secara profesional, akui Pak Gunawan. Bagus, karena dia akan menjadi koordinator umum proyek. Para mitra tampak sedikit terkejut, tapi tidak keberatan. Satu pertanyaan terakhir, kata Bu Nurul. Bagaimana kalian berencana mengelola proyek sekompleks ini? Dengan tim yang luar biasa, jawab Ratna. Tim apa? Bayu sebagai kepala insinyur, Fajar mengelola bagian sosial, Rizal mengoordinasikan semuanya, dan kalian mengurus bagian keuangan dan hukum. Dan Ibu? Saya akan melakukan apa yang selalu saya lakukan. Mengawasi semuanya dan mengambil keputusan akhir. Dari rumah Ibu? Kenapa tidak? Teknologi ada persis untuk itu. Ibu benar. Jadi kita sepakat? Sepakat, kata Pak Gunawan mengulurkan tangan ke Rizal. Selamat bergabung di tim. Terima kasih. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Kami tahu kamu akan melakukannya. Dan begitulah, setelah sebulan penuh ketegangan, proyek akhirnya disetujui dengan suara bulat. Keesokan harinya Rizal melakukan percakapan penting dengan keluarganya. Bu, Ayu, ada kabar baru yang harus saya ceritakan. Kabar apa? Nak, tanya Bu Kartini. Saya naik jabatan. Sekarang saya koordinator eksekutif di perusahaan konstruksi. Ayu membelalakan matanya. Koordinator eksekutif dalam 2 minggu. Ceritanya panjang, tapi yang penting masalah keuangan kita sudah selesai. Berapa gajinya? Tanya sang ibu. Ketika Rizal menyebutkan angkanya, mereka berdua ternganga. Nak, kamu yakin ini bukan mimpi? Saya yakin, Bu. Dan masih ada lagi. Lagi apa? Bu Ratna ingin bertemu kalian. Beliau mengundang kalian makan malam di rumahnya. Beliau ingin bertemu kami. Tanya Ayu. Mau. Dan Ayu, beliau tahu kamu kuliah keperawatan dan ingin bicara denganmu soal beberapa peluang. Peluang apa? Beliau sedang membuat program beasiswa pendidikan untuk mahasiswa bidang kesehatan. Mungkin ada sesuatu yang menarik untukmu. Ayu mulai menangis karena terharu. Mas, dalam 2 minggu hidup kita berubah total. Ya, berubah dan jadi jauh lebih baik. Bu Kartini menggenggam tangan kedua anaknya. Alhamdulillah, saya selalu tahu kamu istimewa, Nak. Saya bukan orang istimewa, Bu. Saya hanya menemukan kesempatan dan berusaha semaksimal mungkin. Dedikasi itulah yang membuatmu istimewa. Minggu berikutnya makan malam digelar di kediaman itu. Ratna menyambut keluarga Rizal seolah mereka kerabat dekat. Mbak Sari menyiapkan makan malam spesial dan Bayu membawa orang tuanya untuk berkenalan dengan semua orang. Bu Kartini, kata Ratna, ibu punya anak laki-laki yang luar biasa. Terima kasih. Saya selalu sangat bangga padanya. Dan memang pantas, dalam 2 minggu dia mengubah hidup saya sepenuhnya. Bagaimana bisa? Dia membantu saya menemukan bahwa saya masih bisa berguna dan bahagia. Ayu sangat antusias mengobrol dengan Bayu tentang teknik dan proyek sosial. Kalian benar-benar akan membangun 100 rumah? Tanyanya. Ya, kami akan membangunnya. Dan setiap rumah akan dibangun dengan penuh kasih sayang. Pasti sangat mengharukan melihat keluarga-keluarga menerima kunci rumah mereka sendiri. Itu akan jadi bagian terbaik dari pekerjaan ini. Bu Kartini mengobrol dengan penuh semangat bersama orang tua Bayu tentang kebahagiaan melihat anak-anak mereka berhasil. Kami bekerja keras sekali untuk memberikan mereka pendidikan, kata ayah Bayu, Pak Slamet. Dan hasilnya sepadan kan, jawab Bu Kartini. Sangat sepadan. Sekarang giliran mereka untuk membantu keluarga lain. Selama makan malam, Ratna membuat pengumuman yang mengharukan semua orang. Saya ingin mengajak bersulang. Untuk apa? Tanya Rizal. Untuk awal sebuah keluarga baru. Keluarga baru? Ya. Kalian semua sekarang bagian dari keluarga saya dan saya bagian dari keluarga kalian.
Bu Ratna. Ayu menangis. Itu benar. Sendirian saya tidak akan bisa mencapai apa-apa. Bersama-sama kita akan mencapai segalanya. Segalanya apa? Tanya Bu Kartini. Kita akan membangun rumah, mendidik anak-anak muda, menciptakan peluang, menyebarkan harapan. Dan kita akan bahagia melakukannya? Tambah Rizal. Tepat sekali. Kita akan sangat bahagia. Bersulang dilakukan dengan air mata kebahagiaan di mata semua orang. Selama minggu-minggu berikutnya, proyek berjalan dengan dinamika yang luar biasa. Bayu menyelesaikan desain rumah-rumah dengan memasukkan semua saran dari Ratna dan Rizal. Fajar mengembangkan program sosial lengkap untuk perumahan. Para pengacara menyetujui semua dokumen yang diperlukan. Tapi momen paling mengharukan adalah ketika mereka mulai menyeleksi keluarga-keluarga yang akan menjadi penerima manfaat. Kami menerima lebih dari 500 permohonan, informasi Fajar dalam sebuah rapat. Dan bagaimana kita memilih hanya 100 keluarga? Tanya Rizal. Dengan kriteria yang sangat jelas tentang kebutuhan dan komitmen, jawab Ratna. Kriteria apa? Penghasilan keluarga. Berapa lama mereka bermimpi punya rumah sendiri? Kesediaan untuk berpartisipasi dalam program-program komunitas. Dan siapa yang akan melakukan wawancara? Kita semua. Setiap keluarga akan diwawancarai oleh tim lengkap. Itu sangat melelahkan, amati Bayu. Ya, tapi setiap keluarga layak mendapat perhatian individual. Ibu benar. Selama 2 bulan mereka mewawancarai semua keluarga kandidat. Kisah-kisah perjuangan, ketekunan, dan harapan yang mengharukan. Saya tidak pernah membayangkan ada begitu banyak keluarga yang bermimpi punya rumah sendiri, komentar Rizal. Dan setiap keluarga punya kisah yang menyentuh hati, tambah Bayu. Makanya proyek kita ini begitu penting, kata Ratna. Kita bukan hanya membangun rumah, kita mewujudkan impian. Dan menciptakan komunitas, ingatkan Fajar. Tepat sekali. Komunitas yang dibangun di atas kerjasama dan solidaritas. Akhirnya tiba hari dimulainya pembangunan. Ratna, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun keluar dari rumah untuk mengunjungi lahan tempat perumahan akan dibangun. Ketika tiba di lokasi dengan mobil yang sudah dimodifikasi, beliau terharu melihat puluhan orang menunggu. Keluarga-keluarga penerima manfaat, para pekerja, para mitra proyek. Bu Ratna, teriak anak-anak berlarian ke arahnya. Halo, anak-anak, apa kabar? Sudah tidak sabar mau lihat rumah baru kami. Kalian harus menunggu beberapa bulan lagi, tapi akan sepadan. Bayu mendekatinya dengan helm proyek. Siap untuk peletakan batu pertama. Bagaimana maksudnya? Ini tradisi. Penanggung jawab proyek melakukan peletakan batu pertama secara simbolis. Tapi saya tidak bisa memegang apa-apa. Tentu bisa. Saya pegang bersama ibu. Dengan Bayu memegangi tangannya, Ratna berhasil melakukan peletakan batu pertama proyek itu. Suaranya menggema di seluruh lahan, diikuti tepuk tangan penuh haru. Sekarang resmi dimulai Yayasan Pondasi Harapan, teriak Rizal. Hidup Bu Ratna, teriak keluarga-keluarga. Hidup rumah baru kami, teriak anak-anak. Ratna menangis terharu, tapi kali ini air mata kebahagiaan murni. Selama bulan-bulan berikutnya, pembangunan berjalan dengan cepat. Bayu mengawasi secara pribadi setiap tahapan, menjamin kualitas maksimal di setiap detail. Rizal mengunjungi lokasi proyek setiap hari, menyelesaikan masalah dan mengoordinasikan berbagai tim. Fajar mengadakan pertemuan mingguan dengan keluarga-keluarga, mempersiapkan mereka untuk hidup berkomunitas. Ratna memantau semuanya melalui laporan terperinci dan video call harian dengan tim. Kita 2 minggu lebih cepat dari jadwal, informasi Bayu dalam sebuah rapat. Bagaimana bisa? Motivasi para pekerja? Mereka tahu bahwa mereka sedang mengerjakan sesuatu yang istimewa. Dan keluarga-keluarganya, bagaimana reaksi mereka? Tanya Ratna. Antusias tapi partisipatif, jawab Fajar. Kursus pendidikan keuangan dihadiri 100%. Dan kebun bersama sudah berjalan meskipun rumah-rumahnya belum selesai. Keluarga-keluarga mengorganisir diri untuk merawat petak-petak kebun setiap akhir pekan. Fantastis. Itu menunjukkan bahwa komunitas benar-benar sedang terbentuk. Ada kabar baru, kata Rizal. Apa? Beberapa keluarga menawarkan diri untuk membantu pembangunan rumah-rumah terakhir. Bagaimana maksudnya?
Mereka ingin bekerja sebagai sukarelawan di akhir pekan untuk mempercepat pembangunan. Itu diperbolehkan secara hukum. Bayu sudah memverifikasi. Selama itu kerja sukarela yang diawasi, tidak ada masalah. Kalau begitu terima bantuannya. Itu akan menjadi faktor pemersatu tambahan bagi komunitas. 6 bulan setelah dimulainya pembangunan, tiba hari yang paling ditunggu, penyerahan 20 rumah pertama. Ratna mengorganisir upacara khusus untuk penyerahan kunci. Saya ingin setiap keluarga menerima kunci mereka secara istimewa, katanya. Bagaimana maksudnya? Saya ingin mengenal setiap keluarga secara pribadi, tahu nama mereka, kisah mereka. Ini akan mengharukan. Ini akan jadi hari paling bahagia dalam hidup saya sejak kecelakaan. Upacara dilaksanakan pada pagi Sabtu yang cerah. Ratna berseri-seri dengan gaun elegan dan rambut yang ditata khusus. Keluarga pertama yang dipanggil adalah Pak Sudirman dan Bu Aminah, pasangan berusia 60 tahun yang sudah 40 tahun membayar kontrakan. Pak Sudirman, Bu Aminah, selamat datang di rumah kalian. Ketika Ratna menyerahkan kunci, Bu Aminah tidak bisa menahan tangis. Terima kasih, Bu Ratna. Ibu mewujudkan impian seumur hidup kami. Bukan, Bu Aminah. Kalian yang mewujudkan impian kalian sendiri dengan kerja keras dan dedikasi. Tapi tanpa ibu, tanpa kalian semua, proyek ini tidak akan ada. Kalianlah tokoh utama yang sebenarnya dalam kisah ini. Keluarga kedua yang dipanggil adalah Ningsih, seorang ibu tunggal dengan 2 anak perempuan kecil. Ningsih, bagaimana perasaanmu? Saya tidak percaya ini nyata, Bu Ratna. Percayalah, rumah ini milikmu selamanya. Anak-anak saya akan punya kamar sendiri dan halaman untuk bermain. Dan tetangga yang sudah jadi sahabat. Pat, sekarang kamu bagian dari sebuah komunitas. Keluarga ketiga adalah Darmawan, seorang tukang bangunan yang ikut membangun perumahan ini sendiri. Darmawan, rasanya bagaimana membangun rumah sendiri? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Bu Ratna. Setiap bata dipasang dengan penuh cinta. Dan sekarang saya akan merawatnya seumur hidup dan membantu tetangga kapanpun mereka butuh. Tentu, sekarang kita satu keluarga besar. Ketika 20 keluarga menerima kunci mereka, Ratna memberikan pidato yang mengharukan. Keluarga-keluarga yang tercinta, hari ini kita bukan hanya menyerahkan rumah, kita menyerahkan fondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tepuk tangan penuh haru. Tapi ingat, rumah baru menjadi tempat tinggal yang sesungguhnya dengan cinta, kasih sayang, dan kebersamaan. Dan kita akan punya banyak sekali itu, teriak seorang anak kecil. Saya yakin itu. Dan ketika 80 rumah lainnya selesai, kalian akan membantu keluarga-keluarga baru merasa diterimakan. Ya, teriak semua serempak. Kalau begitu saya nyatakan secara resmi diresmikan tahap pertama perumahan harapan baru. Pesta berlanjut sepanjang hari dengan makan bersama, musik, dan permainan untuk anak-anak. Ratna tinggal di perumahan sampai senja, mengobrol dengan setiap keluarga dan mengenal semua anak dengan nama mereka. Bu Ratna, kata seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Ibu itu bidadari kami. Bukan, sayang. Saya hanya teman yang sangat senang bisa membantu kalian. Tapi ibu yang mewujudkan impian kami. Kita mewujudkannya bersama. Keluargamu juga bekerja keras untuk pantas mendapatkan rumah ini. Itu benar. Ayah dan ibu bekerja keras sekali. Dan kamu sudah membantu mereka. Ya, saya merawat kebun bersama setiap hari. Tanggung jawab yang sangat penting itu. Terus lakukan. Akan saya lakukan. Dan kalau sudah besar, saya mau membantu keluarga lain seperti ibu. Ratna, sangat tersentuh dengan kata-kata itu. Saya yakin kamu akan berhasil, sayang. Ketika pulang ke rumah malam itu, Ratna kelelahan secara fisik tapi secara emosional sangat terpenuhi. Bagaimana harinya? Tanya Mbak Sari. Hari paling bahagia dalam hidup dewasa saya. Kenapa? Karena saya melihat 20 keluarga mewujudkan impian punya rumah sendiri dan saya tahu saya bagian dari itu. Ibu adalah bagian terpentingnya. Bukan, Mbak Sari. Setiap orang yang terlibat dalam proyek ini penting. Saya, Rizal, Bayu, Fajar, para pekerja, keluarga-keluarga itu sendiri. Tapi ibu yang punya idenya.
Ide tidak bernilai apa-apa tanpa orang-orang yang berdedikasi untuk mewujudkannya. Dan sekarang kita lanjutkan. Masih ada 80 rumah lagi yang harus diserahkan. Dan setelah itu kita akan memulai proyek berikutnya. Proyek berikutnya apa? Saya belum tahu, tapi saya tahu itu akan menjadi sesuatu yang membantu banyak orang. Kenapa Ibu bisa yakin itu? Karena saya menemukan panggilan sejati dalam hidup saya. Menggunakan sumber daya saya untuk menciptakan peluang bagi orang lain. Dan Rizal menemukan panggilannya juga. Dia punya bakat alami untuk mengkoordinasikan proyek-proyek sosial. Kalian tim yang hebat. Yah, kami memang. Dan bersama Bayu, Fajar, dan semua yang lain, kami hampir tak terkalahkan. Dalam bulan-bulan berikutnya, 80 rumah lainnya selesai dan diserahkan dalam kelompok 20-an, selalu dengan upacara khusus. Setiap penyerahan lebih mengharukan dari yang sebelumnya, karena komunitas yang menyambut keluarga-keluarga baru semakin erat dan terstruktur. Balai warga diresmikan dengan perpustakaan berisi 2.000 buku sumbangan Ratna, ruang komputer dengan 10 unit, dan 2 ruang kursus pelatihan. Kebun bersama berkembang dan mulai menghasilkan sayuran cukup untuk memenuhi kebutuhan semua keluarga, dengan kelebihannya dijual di pasar mingguan yang menjadi daya tarik di kawasan itu. Fajar mengadakan lebih dari 15 kursus berbeda di balai warga, dari pendidikan keuangan hingga kerajinan tangan, komputer, dan les tambahan untuk anak-anak. Bayu mengembangkan sistem pemeliharaan gotong royong di mana setiap keluarga menyumbangkan beberapa jam per bulan untuk merawat area bersama perumahan. Rizal mengoordinasikan semuanya dengan efisien, menyelesaikan masalah sebelum menjadi konflik dan memberi informasi setiap detail kepada Ratna. Tapi pencapaian terbesar adalah melihat bagaimana keluarga-keluarga itu mengorganisir diri mereka sendiri dalam kelompok saling bantu, bergantian menjaga anak-anak, saling membantu di saat sulit, merayakan bersama pencapaian masing-masing. 1 tahun setelah dimulainya pembangunan, Perumahan Harapan Baru dianggap sebagai model perumahan sosial di seluruh provinsi. Kita menerima kunjungan dari kota-kota lain, informasi Fajar dalam sebuah rapat. Kunjungan seperti apa? Bupati, kepala dinas perumahan, pengusaha yang tertarik mereplikasi modelnya. Dan apa pendapat kalian soal itu? Menurut saya bagus sekali, kata Bayu. Semakin banyak proyek seperti ini, semakin baik untuk semua. Saya setuju, kata Rizal. Kita bahkan bisa membuat konsultansi untuk membantu daerah-daerah lain. Menarik. Ratna, apa pendapatmu? Menurut saya kita harus mengonsolidasikan proyek kita sepenuhnya dulu sebelum berpikir tentang ekspansi. Bagaimana maksudnya? Saya ingin mendampingi keluarga-keluarga ini setidaknya 2 tahun untuk memastikan komunitasnya benar-benar berkelanjutan. Masuk akal. Dan setelah itu, baru kita bisa berpikir untuk mereplikasi modelnya di tempat lain. Dengan tim yang sama. Dengan sebagian tim yang sama dan mitra-mitra lokal baru di setiap daerah. Itu akan luar biasa. Memang. Tapi pelan-pelan saja. Dulu kita pastikan eksperimen kita sukses sepenuhnya. Dan memang benar-benar sukses. 2 tahun setelah penyerahan pertama, Perumahan Harapan Baru telah menjadi komunitas model. Anak-anak punya nilai terbaik di sekolah sekawasan. Orang dewasa mengembangkan usaha kecil sendiri melalui kursus-kursus pelatihan. Tingkat tunggakan cicilan rumah praktis 0. Yang lebih penting lagi, keluarga-keluarga telah membentuk ikatan begitu kuat sehingga perumahan itu berfungsi seperti satu keluarga besar. Kita berhasil, kata Ratna dalam rapat peringatan. Berhasil apa tepatnya? Membuktikan bahwa perumahan sosial berkualitas itu mungkin dan berkelanjutan. Dan membuktikan bahwa komunitas dibangun bersamaan dengan rumah-rumahnya. Tepat sekali, Bayu. Tidak cukup hanya memberikan rumah, harus memberikan rasa memiliki. Dan sekarang kita akan mengembangkan modelnya. Kemana? Ketiga kota yang sudah menghubungi kita. 1 di Jabodetabek, 1 di Jawa Tengah, dan 1 di pesisir utara Jawa. 3 proyek sekaligus. 3 proyek terkoordinasi, tapi disesuaikan dengan kekhasan masing-masing daerah. Itu akan jadi tantangan yang sangat besar. Memang, tapi kita punya tim dan pengalaman yang dibutuhkan. Dan sumber daya. Sumber daya juga.
Perusahaan konstruksi tumbuh begitu pesat dengan proyek kita sehingga kita punya kapasitas investasi untuk 3 proyek baru. Luar biasa bagaimana semuanya berlipat ganda. Begitulah cara kerjanya ketika melakukan hal yang benar. Semuanya berlipat ganda. Di saat itulah terjadi sesuatu yang tidak disangka siapapun. Ratna, yang beberapa bulan terakhir melakukan latihan fisioterapi dengan lebih intensif, berhasil menggerakkan sedikit jari-jari tangan kanannya. Rizal, Bayu, kemari. Ada apa, Bu Ratna? Lihat tangan saya. Beliau berhasil menekuk sedikit jari telunjuknya. Masya Allah, seru Rizal. Bagaimana mungkin? Tanya Bayu. Dokter bilang kadang-kadang kesejahteraan emosional bisa memulihkan sebagian kerusakan saraf. Benarkah? Tubuh dan pikiran lebih terhubung dari yang kita bayangkan. Dan itu artinya mungkin saya bisa memulihkan beberapa gerakan dengan fisioterapi intensif. Bu Ratna, itu luar biasa. Ya, tapi meskipun saya tidak memulihkan apa-apa lagi, saya sudah merasa sepenuhnya terpenuhi. Kenapa? Karena saya menemukan bahwa saya bisa berguna dan bahagia terlepas dari keterbatasan fisik saya. Ibu selalu berguna. Tapi saya tidak menyadarinya. Kalian yang membantu saya menemukan kembali nilai diri saya. Kami hanya menunjukkan apa yang sudah ada. Dan itu membuat semua perbedaan. Sejak hari itu Ratna mendedikasikan diri secara intensif pada fisioterapi, secara bertahap berhasil memulihkan beberapa gerakan dasar tangan. Beliau tidak pernah sepenuhnya memulihkan kemampuan gerak, tapi mendapatkan kemandirian yang cukup untuk menggunakan komputer yang dimodifikasi dan bahkan mengendarai mobil khusus. Saya ingin mengunjungi secara pribadi semua proyek kita selanjutnya, umumnya. Ibu yakin? Sepenuhnya. Sekarang saya bisa bergerak sedikit lebih baik, saya ingin hadir di setiap tahapan. Itu akan mengharukan. Itu akan menjadi perwujudan lengkap dari apa yang selalu saya impikan dalam hidup. 2 tahun kemudian, 3 perumahan baru telah selesai, dengan total lebih dari 300 keluarga yang diuntungkan. Modelnya telah disempurnakan. Selain rumah, setiap perumahan memiliki sekolah sendiri, puskesmas, pusat olahraga, dan bahkan usaha-usaha kecil komunitas. Kita berhasil menciptakan model pembangunan sosial yang berkelanjutan, kata Fajar dalam presentasi untuk para investor yang tertarik. 400 keluarga, lebih dari 1.000 orang terdampak langsung, dan ratusan lapangan kerja yang diciptakan oleh proyek-proyek ini. Belum termasuk anak-anak muda yang mendapat beasiswa pendidikan melalui program kami. Berapa jumlahnya sampai sekarang? Tanya seorang investor. 732 anak muda, jawab Fajar dengan bangga, dan tingkat keberhasilannya. 91% lulus tepat waktu. Luar biasa. Dan masih ada lagi. Banyak yang kembali sebagai relawan untuk membantu anak muda lainnya. Seperti Fajar yang mengelola program pendidikan. Dan seperti Bayu yang dulunya penerima beasiswa dan sekarang menjadi salah satu mitra perusahaan konstruksi. Dan koordinator umumnya, Rizal, juga berasal dari keluarga yang secara tidak langsung diuntungkan oleh proyek perumahan Bu Ratna. Jadi kalian menciptakan lingkaran kebajikan. Ya, orang-orang yang dibantu menjadi orang-orang yang membantu. Dan hasil finansialnya, perusahaan konstruksi tumbuh 400% dalam 5 tahun. 400%. Benar. Kami menemukan bahwa melakukan hal yang benar dan dengan tujuan sosial menarik lebih banyak klien dan mitra. Luar biasa. Dan kami baru saja memulai. Bagaimana maksudnya? Kami punya tawaran untuk mengembangkan model ini ke provinsi lain. Kalian mau menerima? Tergantung syaratnya. Ya. Syarat apa? Bahwa setiap proyek mempertahankan standar kualitas dan komitmen sosial yang sama. Tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Di saat itu Ratna yang mengikuti rapat membuat intervensi penting. Bapak Ibu, saya ingin memperjelas sesuatu. Tentu, Bu Ratna. Proyek-proyek kami bukan sekadar bisnis, ini adalah misi hidup. Kami memahami itu. Kalau begitu, pahami bahwa kami tidak akan pernah mengorbankan kualitas atau komitmen sosial demi keuntungan. Dan kalau itu membatasi ekspansi, kami lebih memilih tumbuh pelan dan melakukannya dengan benar, daripada tumbuh cepat dan melakukannya dengan buruk. Meskipun itu berarti pengembalian finansial yang lebih kecil. Pengembalian yang paling penting bagi kami bukan finansial.
Lalu apa? Melihat keluarga-keluarga mewujudkan impian punya rumah sendiri. Melihat anak-anak muda lulus dan membangun karir. Melihat komunitas berkembang dengan bermartabat. Itu tidak membayar tagihan. Anda salah. Itu membayar tagihan dan juga memberikan tujuan hidup. Bagaimana bisa? Perusahaan dengan tujuan menarik profesional terbaik, mitra terbaik, klien terbaik. Dan itu menghasilkan keuntungan. Menghasilkan banyak keuntungan. Tapi keuntungan yang berkelanjutan berdasarkan nilai nyata yang diciptakan untuk masyarakat. Para investor terkesan dengan kejelasan tujuan Ratna. Bu Ratna, kami ingin membuat tawaran. Kami siap mendengarkan. Kami ingin membuat dana investasi khusus untuk mereplikasi model ibu di seluruh negeri. Dengan syarat apa? Kalian mempertahankan kendali penuh atas standar kualitas dan tujuan sosial. Dan pengembalian finansial dibagi sama rata. Setengah untuk investor, setengah untuk diinvestasikan kembali ke proyek-proyek sosial baru. Ratna, Rizal, Bayu, dan Fajar saling bertukar pandang penuh ketertarikan. Berapa banyak proyek yang direncanakan? 50 perumahan dalam 5 tahun. 50 perumahan. Benar. 5.000 keluarga yang diuntungkan. Dan program pendidikan juga akan berkembang secara proporsional. Kita bicara berapa banyak anak muda yang dapat beasiswa. Sekitar 10.000 anak muda dalam 5 tahun. Kelompok itu terdiam beberapa menit, menyerap besarnya tawaran itu. Kami perlu mendiskusikannya secara internal, kata Ratna. Tentu. Berapa lama yang kalian butuhkan? 1 minggu. Sempurna. Kami tunggu jawabannya. Malam itu Ratna mengumpulkan seluruh tim di rumahnya untuk diskusi mendalam tentang masa depan. Tim, kita telah sampai pada momen krusial. Bagaimana maksudnya? Kita bisa terus tumbuh secara organik dengan ritme kita, mempertahankan kendali penuh. Atau kita bisa mempercepat secara drastis, menjangkau lebih banyak orang, tapi menanggung risiko lebih besar. Risiko seperti apa? Risiko kehilangan kendali kualitas dengan pertumbuhan yang terlalu cepat. Risiko orang lain mengambil keputusan yang tidak kita setujui. Risiko tujuan sosial memudar demi efisiensi. Tapi ada juga peluangnya. Apa saja? 5.000 keluarga yang diuntungkan, bukan ratusan. 10.000 anak muda dengan akses ke pendidikan tinggi. Ribuan lapangan kerja tercipta. Dan kemungkinan menciptakan model nasional pembangunan sosial. Diskusi berlangsung berjam-jam dengan argumen yang matang dari semua pihak. Pada akhirnya, kata Ratna, keputusannya adalah apakah kita ingin menjadi kisah sukses lokal atau gerakan nasional. Dan apa preferensi Ibu, Bu Ratna? Tanya Rizal. Preferensi pribadi saya adalah melanjutkan dengan ritme sekarang, mempertahankan kendali mutlak. Tapi kita tidak melakukan ini untuk diri sendiri. Kita melakukannya untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan dari perspektif itu, semakin banyak orang yang bisa kita bantu, semakin baik. Meskipun menanggung risikonya, kita bisa meminimalkan risikonya dengan perencanaan yang cermat. Bagaimana caranya? Membuat protokol kualitas yang ketat dan tidak bisa diubah. Mempertahankan tim-tim lokal yang dilatih oleh kita di setiap daerah. Melakukan audit rutin di semua proyek. Dan menetapkan bahwa setiap penyimpangan dari standar akan mengakibatkan pembatalan proyek. Kalian pikir itu akan berhasil? Kalau kita ketat, ya. Kalau begitu, kita coba? Ayo. Keputusan itu bulat. Mereka akan menerima tawaran itu, tapi dengan syarat yang sangat jelas tentang kendali kualitas dan tujuan sosial. 1 minggu kemudian mereka menandatangani perjanjian untuk proyek perumahan sosial swasta terbesar dalam sejarah negeri ini. Kalian siap mengubah Indonesia? Tanya perwakilan investor. Kami siap mencoba, jawab Ratna. Dan kalau berhasil, kami akan membuktikan bahwa menggabungkan keuntungan dengan tanggung jawab sosial dalam skala besar itu mungkin. Dan kalau tidak berhasil, maka setidaknya kami sudah mencoba membuat perbedaan. Dengan sikap seperti itu saya yakin ini akan berhasil. Kami juga. Dan begitulah dimulai fase paling ambisius dalam perjalanan Ratna dan timnya. Dalam 5 tahun berikutnya mereka mengawasi secara pribadi pembangunan 50 perumahan di 20 provinsi berbeda.
Setiap proyek mempertahankan standar kualitas dan komitmen sosial yang ditetapkan di Perumahan Harapan Baru yang pertama. Lebih dari 5.000 keluarga mewujudkan impian punya rumah sendiri. 10.600 anak muda mendapat beasiswa pendidikan. 20.000 lapangan kerja langsung tercipta selama pembangunan. 100 balai warga didirikan. Tapi yang terpenting, model ini membuktikan secara definitif bahwa perumahan sosial berkualitas bukan hanya mungkin, tapi sangat menguntungkan ketika dilakukan dengan kompetensi dan tujuan. Kita berhasil, kata Ratna selama upacara penyerahan perumahan terakhir dari program ini. Berhasil apa tepatnya? Membuktikan bahwa dunia lain itu mungkin. Dunia lain seperti apa? Dunia di mana perusahaan bisa menguntungkan dan bertanggung jawab sosial pada saat bersamaan. Dunia di mana orang dari berbagai kelas sosial bisa bekerja bersama untuk tujuan yang sama. Dunia di mana setiap orang bisa menemukan potensi maksimalnya jika mendapat kesempatan yang tepat. Dunia di mana hunian yang layak adalah hak, bukan privilese. Dan dunia di mana keberhasilan individu berlipat ganda menjadi keberhasilan bersama. Di saat itu Rizal membuat pengamatan yang mengharukan semua orang. Bu Ratna, ketika saya datang ke rumah ibu 7 tahun yang lalu, saya hanya seorang kurir yang putus asa mencari kerja. Dan hari ini saya koordinator nasional sebuah program yang mengubah hidup ribuan orang. Kamu juga berubah, Rizal. Saya berubah karena ibu percaya pada potensi saya ketika saya sendiri tidak percaya. Dan itulah yang kita lakukan dengan semua orang. Menunjukkan potensi yang dimiliki setiap orang. Dan hasilnya ada di sini. Mereka memandang ke sekeliling. Ratusan keluarga merayakan penyerahan rumah baru mereka. Anak-anak bermain di taman komunitas. Anak-anak muda dewasa yang lulus dengan beasiswa kembali sebagai relawan. Kamu tahu apa bagian terbaik dari semua ini? Tanya Ratna. Apa? Ini tidak akan berhenti di sini. Bagaimana maksudnya? Banyak dari orang-orang yang kita bantu akan membantu orang lain di masa depan. Lingkaran kebaikan akan terus meluas selamanya. Selamanya. Dan memang benar selamanya. Bertahun-tahun kemudian, ketika Ratna sudah menjadi rujukan nasional dalam perumahan sosial, beliau menerima surat yang sangat mengharukan. Dari salah satu anak perempuan pertama di Perumahan Harapan Baru, kini sudah lulus arsitektur. Bu Ratna, masih ingat saya? Saya Putri, yang tinggal di rumah 47 di perumahan pertama. Hari ini saya lulus arsitektur dan ingin mendedikasikan karir saya untuk menciptakan proyek perumahan bagi keluarga kurang mampu, terinspirasi dari contoh ibu. Terima kasih telah mengubah hidup saya dan seluruh keluarga saya. Sekarang giliran saya mengubah hidup orang lain. Selesai, kata Ratna kepada Rizal sambil menunjukkan surat itu. Misi tercapai. Bagaimana maksudnya? Benihnya sudah ditanam di generasi berikutnya. Pekerjaan ini akan berlanjut bahkan ketika kita sudah tidak ada lagi. Dan itu membuatmu bahagia. Itu memberi saya kedamaian. Saya menemukan apa tujuan hidup saya dan berhasil mewujudkannya sepenuhnya. Apa tujuan hidupmu? Menggunakan sumber daya dan kemampuan saya untuk memberikan kesempatan kepada orang lain menemukan potensi mereka sendiri. Dan kamu berhasil. Saya berhasil. Dan kamu tahu apa rahasianya? Apa? Memahami bahwa tidak ada orang yang bisa melakukan apapun sendirian. Saya membutuhkan kamu, Bayu, Fajar, Mbak Sari, ribuan orang untuk mewujudkan impian ini. Dan kami membutuhkan ibu untuk menemukan bahwa kami bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tepat. Ini adalah pembangunan kolektif. Dan sekarang kita lanjutkan. Selalu ada lebih banyak orang yang membutuhkan kesempatan. Selalu. Dan selalu akan ada orang yang bersedia membantu seperti kalian. Dan seperti ibu terhadap kami. Seperti kita semua terhadap satu sama lain. Di saat itu, duduk di teras tempat mereka berbicara untuk pertama kali 7 tahun yang lalu, Ratna dan Rizal merenungkan bukan hanya taman yang terawat rapi di kediaman itu, tapi seluruh transformasi yang berhasil mereka dorong. Dalam hidup mereka sendiri dan dalam hidup ribuan orang lain. Rizal, boleh saya bertanya sesuatu? Tentu. Kamu menyesal meninggalkan pekerjaan kurir untuk bekerja dengan saya? Tidak pernah. Itu keputusan terbaik dalam hidup saya. Kenapa?
Karena saya menemukan bahwa saya bisa menjadi jauh lebih dari yang saya bayangkan. Dan saya membantu orang lain menemukan itu juga. Dan kalau saya bilang kamulah yang paling membantu saya di sepanjang perjalanan ini, saya akan bilang ibu membantu saya sama besarnya. Bagaimana? Ibu memberi saya kesempatan ketika tidak ada orang lain yang mau. Percaya pada saya ketika saya sendiri tidak percaya. Mengajari saya bahwa saya bisa membuat perbedaan di dunia. Dan kamu mengajari saya bahwa keterbatasan fisik tidak membatasi saya sebagai manusia. Kita saling melengkapi. Ya. Dan bersama semua yang lain kita menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa diciptakan siapapun sendirian. Apa tepatnya yang kita ciptakan, Bu Ratna? Kita menciptakan harapan. Harapan. Ya. Harapan bahwa membangun dunia yang lebih baik itu mungkin. Harapan bahwa setiap orang punya nilai dan potensi. Harapan bahwa masalah sosial bisa diselesaikan ketika orang-orang bersatu dengan tujuan yang sama. Dan harapan itu akan bertahan. Akan bertahan selama ada orang yang bersedia saling percaya dan bekerja bersama. Kalau begitu, akan bertahan selamanya. Akan bertahan selamanya. Akhir cerita. Ini adalah cerita fiksi yang dibuat untuk menyentuh hati kita. Sekarang ceritakan pendapatmu. Menurutmu apakah Ratna dan Rizal mengambil keputusan yang tepat? Apakah kami berhasil menyampaikan pesan bahwa setiap orang punya potensi ketika diberi kesempatan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa berlangganan channel ini untuk lebih banyak cerita yang mengharukan.